Saat aku sibuk mengurus anak, suamiku diam-diam bermesraan dengan selingkuhannya. Semua rahasianya terbongkar saat aku ikuti diam-diam jejaknya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis jendela kamar, menandai dimulainya hari baru bagi Melinda. Ia terbangun lebih dulu dibandingkan suaminya, Hardy, dan anak semata wayangnya yang masih pulas tertidur. Dengan langkah perlahan agar tidak menimbulkan suara, Melinda turun dari tempat tidur, merapikan selimut, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk berwudu. Kebiasaan itu sudah melekat dalam dirinya sejak lama. Meskipun kini ia lebih banyak beraktivitas di rumah setelah cuti bekerja, rutinitas spiritual tetap ia jaga agar hatinya tenang dan pikirannya jernih menghadapi kesibukan setiap hari. Selesai sholat subuh, Melinda menatap wajah anaknya yang masih terlelap. Ada rasa syukur mendalam setiap kali melihat buah hati kecilnya tumbuh sehat. Anak itu menjadi pusat kehidupannya, sekaligus alasan mengapa ia rela menurunkan ambisi karirnya demi memberikan perhatian penuh. Meski awalnya berat meninggalkan meja kantornya dan segala dinamika pekerjaan yang dulu ia nikmati, Melinda tahu bahwa masa kecil sang anak tidak bisa diulang. Setelah membangunkan Hardy dengan suara lembut, Melinda menuju dapur. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan potongan wortel dan telur dadar. Ia tahu Hardy lebih suka makanan rumahan ketimbang sarapan di luar. Sementara itu, ia juga menyiapkan bekal kecil untuk anaknya yang sebentar lagi harus berangkat ke sekolah taman kanak-kanak. Dapur mungil itu terasa hidup dengan suara panci, aroma bawang putih yang ditumis, dan uap nasi hangat yang mengepul. Hardy akhirnya bangun dan berjalan ke ruang makan dengan langkah agak berat. Ia duduk sambil membuka ponselnya, membaca pesan-pesan yang masuk sejak malam. Melinda tidak menegurnya. Ia tahu Hardy memang terbiasa langsung mengecek notifikasi sebelum memulai hari. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menyodorkan secangkir teh hangat. Sarapan sebentar lagi siap, ucapnya pelan. Hardy hanya mengangguk tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada layar. Momen kecil itu sering membuat Melinda merasa harus bersabar lebih banyak. Hardy bukan suami yang jahat. Ia bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi terkadang ia larut dalam dunianya sendiri. Melinda berusaha memahami. Toh pekerjaan Hardy memang menuntut fokus yang tinggi. Tak lama kemudian, anak mereka bangun dengan wajah ceria. Ia berlari ke arah ibunya, memeluk kaki Melinda sambil tertawa. Melinda membalas dengan pelukan hangat, lalu mengajaknya duduk untuk makan bersama. Pagi itu meja makan dipenuhi kehangatan sederhana, Hardy dengan roti panggang dan teh, anak kecil yang sesekali mengotori bajunya dengan kecap, serta Melinda yang sibuk mengatur agar semua berjalan lancar. Setelah sarapan, Melinda membantu anaknya mengenakan seragam sekolah. Ia membetulkan kerah, merapikan jilbab kecil yang sudah dipakai sang putri sejak masuk taman kanak-kanak. Ada rasa haru setiap kali melihat anak itu bercermin dan tersenyum bangga pada dirinya sendiri. Cantik sekali, kata Melinda sambil mencubit pipi putrinya dengan penuh kasih. Ketika Hardy sudah siap berangkat kerja, Melinda menyerahkan bekal yang telah ia siapkan. Hardy mengucapkan terima kasih singkat, lalu mencium kening anaknya. Ia pun berpamitan kepada Melinda dengan senyum tipis. Melinda membalas dengan doa dalam hati. Semoga langkah suaminya dimudahkan dan dijauhkan dari godaan yang tidak baik. Ia percaya setiap doa istri bisa menjadi pelindung bagi keluarga. Setelah rumah kembali tenang, Melinda mulai membereskan meja makan, mencuci piring, dan menyapu ruang tamu. Pekerjaan rumah memang tidak pernah habis, tetapi Melinda menjalankannya dengan ikhlas. Ia selalu berusaha menciptakan suasana nyaman, sebab menurutnya kebahagiaan keluarga bermula dari rumah yang tertata dan hati yang lapang. Di sela-sela kesibukannya, Melinda terkadang merindukan aktivitas di kantor. Ia dulu dikenal sebagai wanita yang cerdas, luwes dalam berkomunikasi, dan disegani rekan-rekannya. Namun kini, kehidupannya berbeda. Ia tidak lagi sibuk dengan rapat atau presentasi, melainkan urusan cucian, mainan anak yang berserakan, dan jadwal imunisasi. Walau begitu, Melinda tidak menyesali pilihannya. Ia tahu peran seorang ibu sama berharganya dengan wanita karir manapun. Menjelang siang,
Melinda duduk sejenak di ruang keluarga sambil menemani anaknya mewarnai buku gambar. Ia menikmati setiap celotehan polos yang keluar dari bibir kecil itu. Sesekali, anaknya bertanya hal-hal sederhana yang membuat Melinda tersenyum. Waktu bersama anak memang tidak ternilai, dan itu menjadi penghiburan di tengah rasa lelah. Sore harinya, Melinda menyiapkan camilan ringan. Ia suka membuat kue-kue sederhana yang bisa dinikmati sekeluarga. Aroma kue yang dipanggang memenuhi rumah, menambah hangat suasana. Anak kecil itu menunggu dengan sabar, duduk di kursi sambil menggoyangkan kakinya. "Mama, cepat ya, aku mau makan kuenya," katanya manja. Melinda hanya tertawa kecil, lalu mengeluarkan loyang kue yang sudah matang. Menjelang malam, Melinda kembali mempersiapkan makan malam. Ia selalu berusaha memasak hidangan favorit Hardy, meskipun tahu suaminya kadang pulang larut. Malam itu ia membuat sup ayam hangat dan ikan goreng kesukaan anaknya. Jam menunjukkan pukul 8. Hardy belum juga tiba. Melinda tidak heran, sebab memang sudah sering demikian. Ia hanya memastikan makanan tetap hangat, lalu menidurkan anak lebih dulu. Saat Hardy akhirnya pulang sekitar pukul 10, ia terlihat lelah. Melinda menyambutnya tanpa banyak bertanya. Ia tahu, bertanya terlalu detail hanya akan membuat suasana tidak nyaman. Sebagai gantinya, ia menawarkan makanan yang sudah disiapkan. Hardy makan dengan cepat, lalu beranjak ke kamar. Melinda duduk sendiri di ruang makan, menatap piring kosong, lalu menghela napas panjang. Ia tidak mengeluh, hanya merasa sedikit rindu akan kebersamaan yang lebih lama. Malam itu, setelah semua beres, Melinda kembali berdoa sebelum tidur. Ia berharap keluarga kecilnya tetap utuh dan harmonis, meski ada jarak yang terasa semakin lebar. Doa itu ia panjatkan dengan sungguh-sungguh, tanpa pernah tahu apa yang menanti di hari-hari berikutnya. Pagi datang dengan suasana yang hampir sama seperti biasanya. Melinda terbangun lebih dulu, menyiapkan diri dengan segelas air putih hangat sebelum mengambil wudhu. Ia berusaha menjaga kesehatannya karena sadar tubuhnya adalah penopang bagi banyak hal. Anak yang masih kecil, rumah yang tak pernah kehabisan pekerjaan, serta peran sebagai istri yang menuntut perhatian penuh. Setelah menyelesaikan sholat, ia duduk sebentar di tepi ranjang, menatap wajah Hardy yang masih terlelap. Ada perasaan sayang sekaligus bingung yang sulit ia definisikan, sebab akhir-akhir ini Melinda merasakan jarak halus yang perlahan tumbuh di antara mereka. Ia bangkit perlahan, melangkah ke dapur, menyalakan lampu, lalu memulai kegiatan menyiapkan sarapan. Aroma bawang merah yang ditumis memenuhi ruangan, berpadu dengan suara wajan beradu dengan spatula kayu. Sementara nasi hangat mengepul dari penanak, Melinda memikirkan menu lain yang bisa membuat pagi lebih semarak. Ia memilih membuat sayur sop dengan potongan sayur berwarna-warni agar anaknya bersemangat makan. Anaknya bangun lebih dulu dari Hardy pagi itu. Dengan rambut acak-acakan, ia berlari kecil sambil memanggil, "Mama." Melinda menyambutnya dengan pelukan, lalu mengajaknya duduk di kursi sambil menyiapkan segelas susu hangat. Anak itu berbicara tentang mimpi semalam dengan bahasa polos khas anak kecil, membuat Melinda tertawa kecil. Kehadiran buah hatinya memang menjadi pelipur lara di tengah berbagai tanda tanya yang ia simpan sendiri. Saat meja makan sudah tertata, Hardy akhirnya muncul dengan langkah tergesa. Ia sudah mengenakan kemeja rapi berwarna biru, rambut disisir sempurna, dan wajah sedikit tegang. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk, meneguk teh, lalu mulai menyuap nasi goreng buatan Melinda. Sambil menyuap, tangan kirinya tak lepas dari ponsel. Sesekali ia tersenyum kecil melihat sesuatu di layar, kemudian kembali menampilkan wajah datar. Melinda memperhatikannya dalam diam. "Jangan lupa bekalnya dibawa, Mas. Aku buatkan lauk kesukaanmu," ujar Melinda berusaha mencairkan suasana. Hardy menoleh sebentar, mengangguk singkat, lalu melanjutkan sarapan. Tidak ada percakapan hangat seperti dulu, hanya suara sendok beradu dengan piring. Anak mereka mencoba menghidupkan suasana dengan cerita kecil, namun Hardy menanggapinya sekenanya. Setelah selesai makan, Hardy buru-buru bangkit, mengambil jas, lalu berpamitan dengan tergesa. Melinda sempat menanyakan apakah malam ini ia bisa pulang lebih cepat,
Tapi Hardy hanya menjawab singkat. Lihat nanti, banyak pekerjaan. Ia pun melangkah keluar, meninggalkan rumah dengan suara pintu yang tertutup agak keras. Melinda berdiri di ruang tamu cukup lama setelah itu, memandangi punggung suaminya yang semakin jauh. Ada getar kecil di hatinya yang sulit ia pahami, semacam firasat yang tidak ingin ia akui. Namun ia menepisnya, mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa semua ini hanya soal kesibukan kerja. Hari itu setelah mengantar anaknya ke sekolah, Melinda menyempatkan diri berbincang dengan salah satu ibu teman sekolah anaknya. Dari obrolan ringan itu, ia menyadari banyak ibu rumah tangga lain yang juga mengalami hal serupa. Suami sibuk, pulang larut, jarang berkomunikasi. Ia merasa sedikit lega, meski tetap tidak bisa mengusir rasa sepi yang semakin hari makin kuat. Sepulangnya ke rumah, Melinda menyalakan mesin cuci, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap kalender di dinding. Matanya berhenti pada beberapa tanggal penting yang sudah ia lingkari. Hari ulang tahun anaknya, rencana acara keluarga besar, dan janji pertemuan dengan sahabat lamanya. Ia merencanakan segalanya dengan rapi, berharap Hardy bisa hadir di momen-momen itu. Namun entah mengapa, ia juga mulai merasa ragu. Menjelang siang, ia memasak makan siang sederhana, kemudian kembali menjemput anak dari sekolah. Sepanjang jalan, anaknya berceloteh riang tentang kegiatan di kelas. Melinda tersenyum, mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun di benaknya, masih terngiang wajah Hardy yang dingin saat sarapan tadi pagi. Sore itu, Melinda mendapat pesan singkat dari Hardy. Isinya hanya pemberitahuan singkat bahwa ia akan pulang lebih malam karena ada rapat mendadak. Melinda menatap layar ponsel cukup lama. Tidak ada emotikon, tidak ada ucapan manis, hanya kalimat datar yang terasa kaku. Ia merasakan perbedaan mencolok dibanding beberapa bulan lalu, ketika Hardy sering mengabari dengan kalimat panjang penuh perhatian. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, lalu fokus menemani anak belajar dan bermain. Meski begitu, saat malam tiba, ia kembali duduk di ruang makan seorang diri, menunggu Hardy pulang. Jam terus bergulir, hingga akhirnya Hardy baru tiba menjelang tengah malam. Pakaian rapi, wajah sedikit lelah. Namun anehnya tidak ada tanda-tanda baru pulang dari kantor seperti membawa berkas atau tas tambahan. Melinda tidak berani bertanya terlalu jauh. Ia hanya menyambut, menyiapkan makanan, lalu menatap dari jauh ketika Hardy makan tanpa banyak bicara. Dalam hati, ada gejolak yang semakin sulit ia kendalikan. Ia ingin sekali percaya bahwa semua ini hanyalah karena pekerjaan, tetapi intuisi seorang istri membuatnya resah. Di atas tempat tidur, setelah Hardy tertidur, Melinda terjaga cukup lama. Ia menatap langit-langit kamar, merenungkan perjalanan rumah tangganya yang sudah ia bangun dengan penuh pengorbanan. Bayangan saat pertama kali bertemu Hardy terlintas begitu jelas. Dulu, Hardy adalah lelaki yang penuh perhatian, sabar mendengar keluh kesahnya, dan selalu membuatnya merasa dihargai. Kini, semua itu seperti menjauh. Melinda menarik napas panjang, lalu menutup mata dengan doa yang sama seperti malam sebelumnya. Semoga keluarganya tetap utuh, semoga Hardy tetap setia, dan semoga ia diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang sedang menantinya. Hari itu dimulai dengan suasana mendung. Hujan tipis mengguyur sejak subuh, membuat udara pagi lebih sejuk dari biasanya. Melinda menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi hatinya terasa semakin berat. Hardy bangun lebih pagi, mengenakan pakaian dengan tergesa tanpa sempat banyak berbicara. Ia hanya berkata singkat bahwa ada pekerjaan mendesak di kantor, lalu pergi sebelum sarapan selesai terhidang. Melinda menatap punggung suaminya dari jendela hingga hilang di tikungan. Ia mencoba menguatkan diri dengan pikiran positif, tetapi ada sesuatu yang terus mengusik. Mengapa sikap Hardy semakin hari semakin jauh? Mengapa alasan lembur dan rapat terus muncul hampir setiap hari? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, tanpa jawaban yang melegakan. Setelah mengantar anak ke sekolah, Melinda memilih mampir ke pasar tradisional. Ia menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi aroma rempah, sayur segar, dan suara pedagang yang bersahutan menawarkan dagangan. Ia membeli beberapa bahan makanan untuk persediaan seminggu. Meski pikirannya penuh kegelisahan,
Ia tetap berusaha menjaga senyum saat berbincang dengan pedagang yang sudah akrab dengannya. Selesai berbelanja, Melinda pulang ke rumah. Ia menaruh semua belanjaan, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap sepi. Suara hujan yang masih menetes di atap seperti menambah rasa hampa. Ia kemudian membuka ponsel, melihat pesan terakhir dari Hardy semalam. Hanya kalimat singkat. "Aku pulang malam lagi, jangan tunggu." Kata-kata itu begitu datar, seakan mereka bukan lagi pasangan suami istri, melainkan sekadar dua orang yang tinggal satu rumah tanpa ikatan hati. Sambil menatap layar ponsel, Melinda tiba-tiba teringat masa awal pernikahan mereka. Hardy selalu mengirim pesan penuh perhatian. Bahkan hal-hal kecil pun ia ceritakan dengan detail. Kini, semua berubah. Ia menutup mata, mencoba mengingat kembali senyum tulus Hardy dulu, lalu membandingkannya dengan sikap dingin belakangan ini. Ada perbedaan yang jelas. Siang harinya, setelah anak pulang sekolah, Melinda menemaninya makan siang dan belajar. Anak itu sempat bertanya polos, "Kenapa papa jarang pulang cepat, Ma?" Pertanyaan itu membuat dada Melinda sesak. Ia berusaha menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa papa sedang sibuk bekerja untuk masa depan. Namun jauh di dalam hati, ia merasa sedang menutupi sesuatu yang mungkin lebih menyakitkan dari sekadar kesibukan kantor. Sore menjelang, Melinda menerima telepon dari salah seorang rekan kantornya. Rekan itu bercerita tentang sebuah seminar yang akan diadakan minggu depan, dan Melinda diminta hadir sebagai pembicara. Ia sempat ragu karena biasanya ia harus mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Tetapi ia sadar, pekerjaannya juga penting. Dengan suara mantap, ia menyanggupi undangan itu. Ia ingin tetap berdaya, tidak tenggelam hanya dalam kesedihan dan kecurigaan. Malam hari, Hardy lagi-lagi pulang larut. Kali ini dengan wajah agak cerah, berbeda dari sebelumnya. Namun yang membuat Melinda heran, aroma parfum asing menempel samar pada kemeja suaminya. Bukan aroma parfum yang biasa Hardy gunakan. Ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya, hanya memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan saksama. Ketika Hardy masuk kamar mandi, Melinda duduk di tepi ranjang, matanya jatuh pada jas kerja yang tergeletak di kursi. Dari saku jas itu, sebuah struk hotel melorot ke lantai. Melinda terpaku. Tangannya bergetar saat mengambil kertas kecil itu. Tercetak jelas nama sebuah hotel di pusat kota, beserta tanggal yang sesuai dengan hari Hardy mengaku lembur. Darahnya seakan berhenti mengalir. Dunia seakan runtuh seketika. Namun ia tidak langsung bereaksi. Ia menaruh kembali struk itu ke dalam saku jas dengan hati-hati, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya berteriak, tetapi bibirnya bungkam. Malam itu ia berbaring di samping Hardy yang tertidur pulas, sementara dirinya justru tidak bisa memejamkan mata. Besoknya, Melinda mencoba bersikap biasa. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap tersenyum pada anaknya, dan tetap menjalani hari seperti biasanya. Namun di dalam benaknya, satu hal sudah bulat. Ia harus mencari tahu kebenaran. Ia tidak bisa lagi menutup mata. Jika benar ada yang disembunyikan Hardy, ia harus mengetahuinya langsung. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Melinda merencanakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak ingin gegabah, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Ia mulai memperhatikan lebih detail kebiasaan Hardy, jam berangkat, jam pulang, pakaian yang dipakai, bahkan ekspresi wajahnya setiap kali pulang. Semua ia catat dalam pikirannya. Hari-hari berikutnya, Melinda semakin peka terhadap perubahan kecil. Ia sadar Hardy sering membawa ponsel ke kamar mandi, sesuatu yang dulu jarang sekali ia lakukan. Ia juga lebih sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru mengunci layar ketika Melinda mendekat. Semua tanda itu membuat perasaan Melinda semakin gelisah. Namun di tengah kegelisahan itu, Melinda juga berusaha tetap kuat. Ia mendekatkan diri pada doa, mencari ketenangan dengan membaca ayat-ayat suci sebelum tidur. Ia tahu, hanya dengan kekuatan batin ia bisa menghadapi badai yang sedang mengintai rumah tangganya. Malam itu, ketika hujan turun deras dan angin mengetuk jendela, Melinda duduk sendirian di ruang tamu.
Ia memandangi jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam, sementara Hardy belum juga pulang. Ponselnya berdering, sebuah pesan masuk. "Jangan tunggu aku, ada kerjaan mendadak lagi." Melinda menatap layar cukup lama, lalu meletakkannya di meja. Matanya menatap kosong, tetapi pikirannya bergejolak. Ia tahu, waktunya untuk mencari kebenaran semakin dekat. Tidak peduli betapa sakitnya nanti, ia harus siap menghadapi apapun yang akan terungkap. Pagi itu udara terasa lebih hangat. Matahari menembus tirai kamar dan memantulkan cahaya lembut ke dinding. Melinda bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena tidur yang cukup, melainkan karena pikirannya penuh dengan bayangan semalam. Struk hotel yang ia temukan di jas Hardy masih berputar jelas di benaknya. Ia bahkan sempat menaruhnya kembali dengan rapi agar Hardy tidak menyadari. Namun setiap kali mengingat tulisan di kertas kecil itu, dadanya kembali sesak. Ia turun ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak otomatis, memotong sayuran, menggoreng tempe, dan menanak nasi. Namun pikirannya melayang-layang, seakan tubuh dan jiwa terpisah. Sesekali ia menatap jam dinding, menghitung waktu kapan Hardy biasanya keluar kamar. Ia ingin melihat bagaimana wajah suaminya pagi ini, apakah ada tanda yang bisa mengungkap kebohongan yang ia simpan. Tak lama, langkah Hardy terdengar dari arah tangga. Dengan kemeja rapi dan rambut tersisir ke belakang, ia terlihat seperti pria yang benar-benar siap bekerja. Melinda menoleh, mencoba tersenyum tipis meski perasaan di dalamnya bergejolak. "Pagi, Mel," sapa Hardy singkat. "Pagi," jawab Melinda pelan sambil meletakkan piring di meja makan. Hardy duduk, mengambil secuil roti, lalu memakannya terburu-buru. Matanya lebih sering tertuju pada layar ponsel di genggamannya daripada pada istrinya. Melinda memperhatikan dengan saksama, berusaha membaca gerak wajahnya. Tidak ada yang aneh, tapi justru itu yang membuat Melinda semakin gelisah. Seolah Hardy berlatih menyembunyikan semuanya dengan sangat baik. "Jangan lupa makan siang nanti," ucap Melinda datar. Hardy hanya mengangguk tanpa menoleh. Tak lama kemudian ia bangkit, mengambil jas kerjanya, lalu melangkah ke pintu. "Aku harus berangkat dulu, rapat pagi ini penting," katanya sambil merapikan dasi. Melinda mengangguk pelan, menatap punggung Hardy hingga menghilang di balik pintu. Begitu suara mesin mobil terdengar menjauh, ia duduk di kursi dengan lemas. Wajahnya menunduk, matanya berkaca-kaca. Namun ia menghapus air matanya cepat-cepat. Ia tahu, menangis saja tidak akan mengubah keadaan. Ia harus mulai bertindak. Hari itu Melinda memutuskan tidak langsung masuk kantor. Ia meminta izin pada atasannya dengan alasan ingin bekerja dari rumah. Dengan begitu, ia punya kesempatan lebih untuk mengamati dan mencari tahu. Ia menyalakan laptop, membuka dokumen-dokumen kerja, tetapi matanya tak benar-benar fokus. Pikirannya justru terus mencari cara bagaimana membongkar rahasia yang disimpan suaminya. Siang menjelang, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari sahabat dekatnya. "Rani, masuk." "Mel, kamu sibuk? Aku di dekat rumahmu. Boleh mampir?" Melinda berpikir sejenak, lalu membalas. "Boleh, aku di rumah." Tak lama, Rani datang membawa sebungkus kue. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang ringan tentang pekerjaan, keluarga, dan anak-anak. Namun Rani yang sudah lama mengenal Melinda bisa merasakan ada sesuatu yang ditutupi sahabatnya. "Kamu kenapa kelihatan murung, Mel? Biasanya kamu ceria sekali," tanya Rani sambil menatap penuh selidik. Melinda menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Aku cuma agak capek belakangan ini, Ran. Banyak hal di kepala." Rani tidak langsung percaya, tetapi ia tidak ingin mendesak. Ia hanya menggenggam tangan Melinda sebentar. "Kalau ada yang bisa aku bantu, kamu jangan sungkan cerita, ya?" Melinda mengangguk, hatinya hangat oleh perhatian sahabatnya. Namun ia tetap memilih diam. Ia belum siap membuka semua rahasia yang baru saja ia temukan. Ia ingin memastikan kebenarannya terlebih dahulu, sebelum melibatkan siapapun. Setelah Rani pulang,
Melinda kembali duduk sendirian. Ia membuka catatan kecil yang disimpannya di laci, lalu mulai menulis jam-jam Hardy pulang, alasan yang ia berikan, dan tanda-tanda kecil yang mencurigakan. Catatan itu menjadi semacam peta bagi Melinda, sebuah cara untuk menyusun potongan puzzle yang masih berantakan. Menjelang sore, Melinda menjemput anaknya dari sekolah. Di perjalanan pulang, ia mendengarkan cerita polos anaknya tentang kegiatan di kelas, tentang teman-temannya, dan tentang tugas menggambar yang harus diselesaikan malam ini. Melinda tersenyum, mencoba menutupi kekacauan batinnya. Ia tidak ingin anaknya merasakan kesedihan yang sedang ia simpan. Malam tiba, dan seperti biasa Hardy pulang lebih larut. Kali ini bahkan lewat tengah malam. Melinda pura-pura tertidur ketika suaminya masuk kamar. Ia hanya sedikit mengintip, melihat Hardy meletakkan ponselnya di meja samping dengan hati-hati. Setelah itu, Hardy rebah di sampingnya dan langsung tertidur lelap. Namun Melinda tidak bisa menahan rasa penasarannya. Perlahan ia bangun, meraih ponsel Hardy, dan mencoba membuka kunci. Ia tahu ini berisiko, tetapi rasa ingin tahunya terlalu kuat. Setelah beberapa kali gagal menebak kode, ia akhirnya menyerah. Ia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula, lalu menatap langit-langit kamar. Dalam hatinya ia berkata, "Aku harus tahu kebenarannya, dengan caraku sendiri." Keesokan harinya, Melinda berangkat lebih pagi. Ia berpura-pura ada urusan kantor, padahal niatnya hanya satu, mengikuti jejak Hardy tanpa sepengetahuan suaminya. Ia menunggu di dekat kantor Hardy, duduk di sebuah kafe kecil sambil memantau dari kejauhan. Jam makan siang tiba, dan benar saja, Hardy keluar bukan dengan rekan kerja seperti yang sering ia katakan, melainkan dengan seorang wanita berambut panjang yang terlihat anggun. Mereka berjalan beriringan, sesekali tertawa kecil, lalu masuk ke sebuah restoran. Jantung Melinda berdegup kencang. Dari kejauhan ia bisa melihat jelas wajah wanita itu. Senyumnya manis, sikapnya lembut, dan matanya berbinar saat berbicara dengan Hardy. Melinda tahu, itu bukan sekadar rekan kerja. Ia merasakan tubuhnya gemetar, antara marah, sedih, dan tidak percaya. Namun ia tetap duduk di kursi kafe, berusaha menahan diri agar tidak gegabah. Ia hanya menunduk, mengusap air matanya diam-diam, lalu menulis sesuatu di catatannya. Hari ini, Hardy bersama wanita bernama Livy. Ia tidak tahu bagaimana langkah selanjutnya, tapi satu hal sudah pasti, bayangan itu kini nyata, bukan sekadar firasat. Dan sejak hari itu, hatinya tidak lagi sama. Pagi itu udara terasa lebih berat bagi Melinda. Ia bangun lebih awal, tapi bukannya bersemangat memulai hari, justru ada beban di dadanya yang membuat langkahnya terasa tertatih. Bayangan pertemuan Hardy dengan Livy di restoran kemarin masih jelas terpatri di kepalanya. Senyum mereka, tatapan yang seakan penuh rahasia, dan cara mereka berjalan begitu dekat membuatnya sulit tidur semalaman. Ia duduk di ruang tamu setelah menunaikan salat subuh, menatap kosong ke arah jendela. Burung-burung berkicau di luar, suara azan baru saja usai, namun hati Melinda tidak menemukan ketenangan. Ia ingin marah, ingin menjerit, tetapi di saat yang sama ada keraguan yang mengikat langkahnya. Ketika Hardy turun dari kamar, Melinda menyambut dengan wajah datar. Ia sudah menyiapkan sarapan, roti panggang, telur dadar, dan teh hangat. Hardy duduk dengan wajah biasa, seolah tidak terjadi apa-apa, lalu menyalakan televisi sambil menikmati sarapan. "Kamu ada rapat lagi siang ini?" tanya Melinda, mencoba membuka percakapan. Hardy meneguk teh lalu mengangguk. "Iya, sepertinya akan agak lama. Jangan tunggu aku makan malam." Jawaban itu menusuk hati Melinda. Ia tahu alasan yang sebenarnya, tapi ia masih menahan diri. Ia menunduk, mengusap meja dengan ujung jarinya, lalu menjawab pelan, "Baiklah." Setelah Hardy pergi, Melinda duduk kembali. Ia menatap jam, lalu menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Ia akan terus mengikuti jejak Hardy hingga mendapatkan bukti yang lebih jelas. Hari itu, ia menitipkan anaknya pada ibunya. Ia beralasan ada pekerjaan lembur.
padahal niatnya ingin lebih bebas bergerak. Ia kembali mendatangi kafe kecil di dekat kantor Hardy, duduk di sudut dengan secangkir kopi, matanya tak lepas dari gedung tempat suaminya bekerja. Jam makan siang tiba, dan seperti yang ia duga, Hardy keluar lagi. Kali ini lebih hati-hati, menoleh ke kanan dan kiri sebelum berjalan menuju tempat parkir. Livy sudah menunggunya di sebuah mobil putih. Hardy masuk ke dalam dengan cepat. Lalu mobil itu melaju pergi. Jantung Melinda berdebar kencang. Ia segera memanggil taksi online dan meminta sopir untuk mengikuti mobil putih itu dari jauh. Sopir sempat menoleh curiga, tapi Melinda hanya berkata singkat, "Tolong ikuti mobil itu, jangan sampai terlalu dekat." Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah kawasan pinggiran kota, jauh dari keramaian. Mobil Livy berhenti di depan sebuah rumah bergaya minimalis dengan pagar tinggi. Hardy dan Livy turun, lalu masuk ke dalam rumah itu dengan santai, seolah tempat itu sudah sangat akrab bagi mereka. Melinda menahan napas. Ia menggenggam erat tasnya, hampir ingin keluar dari mobil dan mendobrak pintu rumah itu. Namun akal sehatnya menahan langkah. Ia sadar, tanpa bukti kuat, emosinya hanya akan berbalik menyalahkan dirinya sendiri. Ia meminta sopir berhenti agak jauh, lalu mencatat alamat rumah itu di ponselnya. Setelah itu, ia pulang dengan hati hancur. Sepanjang perjalanan, air matanya mengalir deras. Tapi ia menutup wajahnya dengan kerudung agar tidak dilihat orang. Sesampainya di rumah, Melinda duduk lama di kamar, menatap catatan kecilnya yang kini penuh dengan tanggal, jam, dan alamat. Semua itu ia tulis rapi, seperti seorang penyelidik yang sedang mengumpulkan fakta. Ia sadar, ia sedang memasuki babak baru, bukan lagi sekadar firasat, melainkan jejak yang nyata. Malam harinya, Hardy pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi Melinda bisa melihat sisa-sisa senyum yang sulit ia sembunyikan. Hardy langsung menuju kamar mandi, berganti pakaian, lalu berbaring di tempat tidur. Melinda berbaring di sampingnya, berpura-pura tertidur. Namun matanya sesekali melirik, memperhatikan ponsel Hardy yang diletakkan di meja samping. Ada dorongan kuat untuk kembali mencoba membuka kuncinya. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin gegabah malam itu. Sebagai gantinya, ia menatap wajah suaminya yang terlelap. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang selama ini ia percaya sepenuh hati tega membagi cintanya dengan orang lain? Hari-hari berikutnya berjalan hampir serupa. Hardy semakin sering pulang larut dengan alasan pekerjaan, sementara Melinda semakin rajin mencatat setiap pergerakan yang ia temukan. Ia bahkan beberapa kali kembali ke rumah yang didatangi Hardy dan Livy, hanya untuk memastikan apakah tempat itu benar-benar menjadi sarang rahasia mereka. Pada salah satu sore, Melinda melihat sesuatu yang membuat hatinya kian hancur. Dari kejauhan, ia melihat Hardy dan Livy keluar dari rumah itu, tertawa sambil membawa kantong belanjaan. Mereka terlihat begitu akrab, seakan pasangan yang baru menikah. Melinda menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Rasanya dunia runtuh di hadapannya. Namun di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Tekad untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini terus berlangsung tanpa ia hadapi. Malam itu, Melinda menulis panjang di catatannya. Ia menuliskan rasa sakitnya, kecurigaan yang kini berubah menjadi kenyataan, serta rencana kecil yang mulai terbentuk di kepalanya. Ia tahu, suatu saat ia harus berhadapan langsung dengan Hardy. Namun sebelum itu, ia harus memastikan semua bukti terkumpul dengan sempurna. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap pagi Melinda menatap suaminya dengan hati yang retak. Setiap malam ia tidur di sampingnya sambil menyembunyikan air mata. Namun di balik semua itu, ia tetap berusaha menjaga wajah tenangnya di depan anak, agar rumah tangga mereka tidak runtuh di hadapan sang buah hati sebelum waktunya. Melinda duduk di ruang kerja kecilnya malam itu. Lampu meja menyala redup, sementara seluruh rumah sudah terlelap. Kertas-kertas berserakan di hadapannya, penuh coretan tanggal, jam, dan catatan ringkas yang ia tulis setiap kali melihat pergerakan Hardy. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang begitu campur aduk.
Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berubah seperti ini, dari seorang istri yang hanya tahu mengurus anak, suami, dan pekerjaan, kini seperti penyelidik yang sedang membongkar kebohongan. Ia membuka kembali catatan hari ini. Jam 12.40 siang, Hardi keluar dari kantor. Mobil putih Livi sudah menunggu. Mereka pergi ke rumah di pinggiran kota. Pukul 17, Hardi kembali ke kantor sebelum akhirnya pulang larut malam. Semua itu tercatat dengan rapi. Melinda menatap catatan itu lama, lalu menutup bukunya sambil menarik napas dalam-dalam. Di kamar, Hardi tidur pulas. Melinda masuk perlahan, lalu menatap wajah suaminya yang terlihat damai. Betapa ironis, pikirnya. Wajah yang tampak tak berdosa itu menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka kapan saja. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap langit-langit, menahan air mata yang hampir jatuh. Keesokan paginya, Melinda berusaha bertingkah normal. Ia menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, dan berangkat kerja seperti biasa. Namun di balik rutinitas itu, pikirannya terus dihantui oleh bayangan Hardi dan Livi. Setiap kali ia menatap ponselnya, ada keinginan untuk menghubungi Hardi dan menanyakan langsung. Tapi setiap kali pula, hatinya berkata untuk menunggu hingga semua bukti benar-benar lengkap. Siang itu, di kantornya, Melinda duduk sambil menatap layar komputer yang tak kunjung dikerjakan. Rekan kerjanya, Rani, menghampiri sambil membawa secangkir kopi. "Kamu kenapa? Kelihatan lelah sekali," tanya Rani dengan nada khawatir. Melinda tersenyum tipis, mencoba menutupi kesedihannya. "Tidak apa-apa, mungkin kurang tidur." Rani duduk di sampingnya. "Kalau ada masalah, cerita saja. Jangan dipendam sendiri. Kamu kelihatan makin kurus, Lin." Ucapan itu membuat Melinda semakin sadar bahwa beban yang ia pikul sudah mulai terlihat dari luar. Ia menunduk, mengaduk kopi tanpa meminumnya. "Terima kasih, Ran. Aku hanya butuh waktu saja," jawabnya pelan. Sepulang kerja, Melinda kembali melakukan rutinitas yang sama. Ia mampir ke dekat kantor Hardi, mengamati dari kejauhan. Dan benar saja, Hardi kembali keluar bersama Livi. Kali ini mereka tidak pergi ke rumah yang biasa, melainkan menuju sebuah hotel. Darah Melinda serasa berhenti mengalir. Ia mengikuti dengan hati-hati, melihat keduanya masuk bersama. Pemandangan itu menancap tajam di hatinya. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya lemas hingga hampir tak sanggup berdiri. Ia mundur beberapa langkah, menutup mulutnya dengan tangan agar tangisnya tidak pecah di tempat itu. Ia berdiri lama di seberang jalan, menatap hotel yang kini seperti tembok besar pemisah antara dirinya dan Hardi. Setiap detik terasa begitu menyiksa, seolah waktu berjalan lebih lambat hanya untuk memperlihatkan pengkhianatan itu padanya. Dengan sisa tenaga, ia mengambil ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat membuka kamera, mengambil beberapa foto dari kejauhan. Ia tahu gambar itu tidak jelas, tapi cukup untuk menguatkan catatannya. Setelah itu, ia bergegas masuk ke dalam mobilnya, lalu menangis sejadi-jadinya. Malam itu, Hardi pulang dengan wajah ceria. Ia bahkan sempat bersiul kecil sambil meletakkan jasnya. Melinda berusaha keras untuk menahan diri agar tidak langsung menjerit dan mengungkapkan semuanya. Ia hanya menatap suaminya dalam diam, lalu berbalik menuju dapur. "Ada makan malam?" tanya Hardi dengan santai. "Ada. Sudah aku hangatkan," jawab Melinda singkat tanpa menoleh. Suasana makan malam itu hening. Hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Hardi tampak santai, sementara Melinda harus berjuang keras agar air matanya tidak jatuh ke dalam makanan. Setelah makan, Hardi masuk ke kamar, menyalakan televisi, lalu rebah di tempat tidur. Melinda menyusul, duduk di sampingnya. Hatinya penuh dengan kata-kata yang ingin ia lontarkan, namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap layar televisi tanpa benar-benar melihat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap kali Melinda melihat Hardi berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya, rasa sakit itu semakin menusuk. Ia mulai sering terbangun di tengah malam, duduk termenung sambil memandang suaminya yang tidur pulas.
Dalam kesendiriannya, Melinda sering berbicara dengan Tuhan. Ia menangis dalam doa, meminta kekuatan untuk menghadapi ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memohon agar diberi jalan terbaik, meski hatinya masih berharap ada keajaiban yang membuat Hardy kembali sadar. Namun kenyataan yang ia temui semakin pahit. Hardy dan Livy kian sering bertemu, bahkan sesekali mereka terlihat di tempat umum, seolah tidak peduli jika ada yang melihat. Melinda semakin yakin bahwa semua ini bukan sekadar kesalahan sesaat, melainkan hubungan terlarang yang sudah terlalu jauh. Suatu sore, Melinda memberanikan diri untuk masuk ke hotel yang pernah ia lihat. Ia menunggu di lobi, berpura-pura membaca majalah, sambil sesekali melirik ke arah lift. Benar saja, beberapa menit kemudian ia melihat Hardy dan Livy turun bersama. Senyum mereka begitu lepas. Tawa mereka terdengar jelas. Melinda menunduk cepat, menahan napas agar tidak ketahuan. Setelah keduanya keluar dari hotel, ia segera berdiri dan berjalan ke arah resepsionis. Dengan alasan yang dibuat-buat, ia mencoba menanyakan apakah Hardy sering datang ke sana. Namun tentu saja, resepsionis hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan informasi tamu. Meski begitu, Melinda merasa cukup. Ia sudah melihat sendiri dengan mata kepala bahwa perselingkuhan itu nyata. Ia bukan lagi hanya menduga, tapi menyaksikan langsung dengan bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, Melinda menuliskan semuanya di catatannya. Ia bahkan menempelkan foto-foto yang ia ambil, meski samar, sebagai penguat. Tangannya bergetar ketika menulis kalimat terakhir. Aku harus bersiap. Saatnya bukan lagi menunggu, tapi menghadapi. Air mata menetes membasahi kertas, tapi tekad dalam hatinya semakin kuat. Ia tahu luka ini akan semakin dalam jika terus disembunyikan. Dan suatu hari, luka itu harus diungkap, meski akan membuka perang besar dalam rumah tangganya. Pagi itu udara terasa lembab setelah semalaman hujan deras mengguyur. Aroma tanah basah masih terasa menyengat di halaman rumah Melinda. Ia berdiri di dekat jendela ruang keluarga sambil menatap keluar. Matanya tampak lelah, tapi tangannya tetap cekatan menggoyang-goyangkan gendongan berisi bayi kecil yang baru saja terbangun. Sesekali ia menoleh ke arah jam dinding, menyadari waktu sudah merayap menuju pukul 6:30. Hardy masih berada di kamar. Suaminya itu belum juga keluar meski biasanya pada jam seperti ini sudah bersiap menuju kantor. Melinda menimbang-nimbang dalam hati, ingin masuk untuk menegurnya, tapi ia menahan diri karena tahu Hardy semalam pulang larut. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin suaminya hanya kelelahan setelah rapat panjang di luar kota. Namun bayangan lain menelusup begitu saja, bayangan yang tidak ingin ia percayai namun sulit ditepis. Di meja makan, sarapan sudah tersusun rapi. Nasi goreng hangat, telur dadar, dan teh manis mengepul tipis di udara. Melinda sengaja menyiapkannya lebih awal, berharap ada kesempatan untuk duduk bersama sebelum Hardy berangkat. Ia ingin berbicara, meski tidak tahu harus memulai dari mana. Pertanyaan demi pertanyaan yang selama ini ia simpan, mendesak keluar, ingin menemukan jawaban. Tak lama kemudian suara pintu kamar berderit. Hardy muncul dengan wajah yang tampak segar setelah mandi. Ia mengenakan kemeja biru muda dengan dasi hitam yang sudah rapi terikat di lehernya. Senyumnya tipis ketika matanya bertemu dengan pandangan Melinda. Pagi, katanya singkat sambil meraih jas yang tergantung di kursi. Pagi, jawab Melinda lirih. Ia berharap Hardy akan mendekat dan mencium keningnya seperti dulu. Namun itu tidak terjadi. Hardy berjalan langsung ke meja makan, menatap sebentar ke arah hidangan, lalu menarik kursi untuk duduk. Ia menyendok nasi goreng tanpa banyak bicara, seolah suasana pagi itu hanyalah rutinitas biasa. Melinda duduk berseberangan, masih dengan gendongan di pelukannya. Bayinya sudah kembali terlelap, membuat suasana semakin hening. Ia memperhatikan Hardy dengan seksama, setiap gerak-gerik, setiap tatapan mata yang sengaja menghindar darinya. Kamu tadi malam pulang jam berapa? Akhirnya ia bertanya, suaranya hati-hati. Jam 11 lewat dikit. Kenapa? Jawab Hardy tanpa menoleh, hanya fokus pada piringnya. Melinda menggigit bibir.
Ia ingin berkata bahwa ia mendengar suara mobil berhenti lebih larut dari itu, mendekati tengah malam. Tapi lidahnya keluh. Ia takut jika pertanyaannya dianggap sebagai tuduhan. Lalu percakapan berubah jadi pertengkaran. "Capek, ya? Kok kelihatan lesu?" ujarnya mencoba terdengar ringan. "Biasa. Kerjaan lagi numpuk." Jawaban singkat itu lagi-lagi menutup peluang percakapan lebih panjang. Melinda merasa dadanya sesak. Ia hanya bisa mengangguk kecil, lalu diam. Setelah sarapan, Hardy buru-buru bangkit. Ia meraih tas kerja, lalu melangkah menuju pintu. Melinda mengikutinya sampai teras. "Hati-hati di jalan," katanya sambil tersenyum, meski senyumnya terasa berat. Hardy hanya melambaikan tangan sebelum masuk ke mobil. Mesin menderu. Kendaraan itu perlahan menjauh dari halaman rumah. Melinda berdiri terpaku, menatap punggung mobil yang semakin mengecil hingga akhirnya hilang di tikungan. Ia menghela napas panjang. Ada ruang kosong yang terasa semakin besar di hatinya. Seakan rumah itu tidak lagi dihuni dua orang yang saling berbagi, melainkan dua dunia yang terpisah. Sepanjang siang, Melinda disibukkan dengan pekerjaan rumah dan mengurus bayi. Namun di sela-sela aktivitas, pikirannya selalu kembali pada Hardy. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua prasangkanya hanyalah hasil lelah dan sensitif pasca melahirkan. Namun, ada hal-hal kecil yang tak bisa ia abaikan. Aroma parfum berbeda di jas Hardy, pesan singkat yang disembunyikan cepat-cepat, alasan lembur yang semakin sering terdengar. Menjelang sore, ia duduk di ruang tamu sambil membuka laptop. Ia sebenarnya masih cuti kerja. Tapi rasa penasarannya membuat ia membuka email kantor Hardy yang kebetulan sering tersinkron di perangkat rumah. Ia berharap bisa menemukan agenda rapat atau hal lain yang bisa menjelaskan kesibukan suaminya. Namun hasil pencarian itu justru membuatnya bingung. Di kalender elektronik, ia mendapati beberapa jadwal yang tidak tercatat sebagai rapat resmi. Ada catatan singkat bertuliskan, meeting luar, atau dinner klien. Tapi tanpa detail perusahaan maupun lokasi jelas. Hal itu membuat kecurigaannya semakin tumbuh. Malamnya, saat Hardy pulang, ia memutuskan untuk tidak menanyakan apapun. Ia hanya mengamati dengan tenang. Hardy terlihat lebih santai, bahkan sempat mengobrol tentang berita di televisi. Namun Melinda tahu, di balik sikap tenang itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Hari berganti, minggu pun berjalan. Melinda mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi rasa gelisah makin menekan. Ia mulai merasa bahwa jarak di antara dirinya dan Hardy semakin melebar. Di satu sisi, ia rindu kehangatan suaminya. Di sisi lain ia takut menemukan kenyataan yang menyakitkan. Sampai akhirnya, pada suatu malam, ketika Hardy kembali pulang terlambat, Melinda memberanikan diri untuk mengikutinya diam-diam. Ia menunggu sampai Hardy tertidur. Lalu dengan hati-hati mengambil ponsel suaminya. Jari-jarinya gemetar saat membuka pesan yang tidak sempat dihapus. Ada satu nama yang muncul berulang. Livy. Isi pesannya membuat dada Melinda bergetar hebat. Kata-kata manis, janji bertemu, bahkan sapaan mesra yang seharusnya hanya miliknya, kini terbagi dengan wanita lain. Melinda menutup ponsel itu cepat-cepat. Lalu menatap wajah Hardy yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Perasaan campur aduk melanda. Marah, sedih, kecewa, tapi juga takut. Ia ingin membangunkan Hardy saat itu juga, menuntut penjelasan, namun ada sesuatu yang menahannya. Ia sadar, kebenaran baru saja terbuka di hadapannya, namun langkah berikutnya harus dipikirkan dengan matang. Karena sekali ia bertindak, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Langit malam itu dipenuhi bintang, namun bagi Melinda, keindahannya tak berarti apa-apa. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Pesan-pesan di ponsel Hardy masih tergambar jelas di kepalanya. Huruf demi huruf yang menusuk lebih tajam daripada pisau. Nama Livy seakan terus menggaung, membuat jantungnya berdebar tak menentu. Di kamar, Hardy tertidur lelap. Dengkurannya terdengar samar dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Melinda memejamkan mata, mencoba mengatur napas agar tenang, namun semakin ia berusaha, semakin kacau isi hatinya. Malam itu ia sadar,
Kehidupan rumah tangganya berada di ambang jurang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangannya bergetar saat menyentuh gelas berisi air putih di meja. Ia meneguknya pelan, seolah ingin menelan seluruh keresahan. Tapi rasa getir tetap tinggal. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar dugaan. Bukti nyata sudah ada di depan mata. Namun, menghadapi kenyataan itu bukanlah hal mudah. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan hampir tengah malam. Melinda berdiri, berjalan ke arah kamar. Ia menatap wajah suaminya yang terlelap. Sesaat, bayangan masa lalu melintas. Hardy yang dulu begitu penuh perhatian. Pria yang rela menemaninya lembur hingga larut malam. Pria yang selalu menggenggam tangannya erat di kala sulit. Semua kenangan itu terasa jauh, seolah milik orang lain. Melinda duduk di tepi ranjang. Ia menatap Hardy dengan sorot mata sendu. "Kenapa harus seperti ini?" bisiknya dalam hati. Ia ingin mengguncang tubuh itu, menuntut kejujuran. Tapi ia juga takut jika kata-kata yang keluar justru menghancurkan segalanya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya berbaring di samping suaminya, menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Bayi kecilnya sesekali terbangun, menangis, lalu kembali tidur setelah digendong. Namun Melinda tetap terjaga. Pikirannya terus berkecamuk. Keesokan paginya, Hardy bangun lebih dulu. Ia terlihat terburu-buru seperti biasa. Melinda hanya terdiam ketika melihat suaminya berdandan dengan rapi, lalu pamit dengan alasan ada rapat di luar kantor. Senyum Hardy tipis. Tak ada kehangatan seperti dulu. "Hati-hati," ucap Melinda pelan. Hardy mengangguk singkat, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, Melinda menunduk. Air matanya jatuh membasahi ujung jilbab yang dikenakannya. Ia tidak ingin anaknya mendengar isak tangis, maka ia cepat-cepat menghapus air mata itu dengan telapak tangan. Hari itu, Melinda merasa tubuhnya berat. Namun di sela kelelahannya, ada tekad yang tumbuh. Ia tak bisa terus berdiam diri. Jika benar Hardy menjalin hubungan dengan Livy, ia harus tahu sejauh mana pengkhianatan itu terjadi. Siang harinya, ia memutuskan pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Alasannya sederhana, ia butuh suasana lain agar pikirannya tidak terkurung di rumah. Dengan membawa bayi, ia berjalan perlahan di antara lorong toko. Namun, takdir justru mempertemukannya dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di sebuah kafe yang terletak di lantai 2, Melinda melihat sosok yang sangat ia kenal. Hardy. Suaminya duduk berhadapan dengan seorang wanita muda. Dari jarak itu, Melinda bisa melihat jelas senyum lebar wanita tersebut. Juga bagaimana Hardy menatapnya dengan penuh perhatian. Hatinya serasa diremas. Ia menunduk cepat-cepat, menyembunyikan wajahnya di balik rudung agar tidak terlihat. Langkah kakinya gontai, tapi ia memaksa mendekat sedikit demi sedikit, hingga cukup dekat untuk memastikan siapa wanita itu. Wanita itu adalah Livy. Melinda hampir terjatuh ketika menyadari kebenaran itu. Ia merapat ke dinding, menahan tubuhnya agar tidak limbung. Nafasnya tercekat, namun matanya tak bisa berpaling. Ia menyaksikan bagaimana suaminya berbicara lembut, menyentuh tangan wanita itu di atas meja. Bayi yang digendongnya bergerak, hampir menangis. Melinda buru-buru menenangkan, mengelus punggung kecil itu sambil berusaha tetap tenang. Ia tahu ia harus pergi sebelum ketahuan, namun kakinya seakan tertancap di lantai. Hardy tertawa kecil pada sesuatu yang diucapkan Livy. Adegan itu menusuk lebih dalam daripada sekadar pesan singkat yang pernah ia baca. Ini nyata. Ini bukti tak terbantahkan. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Melinda berbalik. Ia berjalan cepat keluar dari pusat perbelanjaan, menahan air mata agar tidak pecah di depan banyak orang. Begitu sampai di mobil, ia tak lagi mampu menahan diri. Tangisnya pecah, bahunya bergetar hebat. Ya Allah, kenapa aku harus melihat ini? Isaknya lirih. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kosong. Ia hanya tahu satu hal, hidupnya telah berubah. Tidak ada lagi ketenangan yang tersisa. Malam itu, ia berpura-pura biasa ketika Hardy pulang. Ia tersenyum tipis, menyiapkan makan malam, seolah tidak terjadi apa-apa.
Hardy pun tak menunjukkan tanda-tanda bersalah. Ia bercakap-cakap ringan, bercerita soal pekerjaan. Padahal beberapa jam sebelumnya ia tertangkap basah bermesraan dengan wanita lain. Melinda mendengarkan sambil menunduk. Ia ingin sekali menjerit. Namun ia memilih diam. Dalam hatinya, ia menyusun rencana. Ia tidak akan gegabah. Ia akan mencari cara untuk mengungkap semua kebohongan itu. Tapi dengan kepala dingin. Hari-hari berikutnya, Melinda mulai lebih berhati-hati. Ia menyimpan rasa sakitnya rapat-rapat. Tidak membiarkan Hardy tahu bahwa ia sudah mengetahui rahasia itu. Di depan suaminya, ia tetap berperan sebagai istri yang lembut. Namun di belakang, ia mulai menyusun langkah. Ia menghubungi sahabat lamanya, Rina, seorang rekan kerja yang ia percaya. Dalam pertemuan singkat di sebuah restoran, Melinda menceritakan sebagian kegelisahannya. Rina terkejut, tapi berusaha memberi semangat. Kamu harus kuat, Lin. Kalau memang betul dia berselingkuh, kamu harus punya bukti yang lebih jelas. Jangan sampai kamu disalahkan nanti, ujar Rina sambil menggenggam tangan Melinda erat. Kata-kata itu menancap dalam di hati Melinda. Ia sadar, langkah berikutnya harus lebih terukur. Malam-malamnya kembali penuh kegelisahan. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Kadang ia terbangun dan hanya menatap wajah suaminya yang tertidur pulas. Ada pertanyaan besar yang terus mengganggu. Sampai kapan ia mampu menahan semua ini? Di satu sisi, ia ingin membongkar semuanya sekarang juga. Namun di sisi lain, ia ingin melindungi anaknya dari luka yang lebih besar. Bab itu menjadi titik awal perjalanan panjang yang penuh ketegangan bagi Melinda. Ia tahu, badai yang lebih besar masih menantinya, dan ia harus menyiapkan hati sekuat mungkin untuk menghadapi segalanya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Melinda duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah mendingin. Pandangannya kosong, pikirannya masih berkecamuk sejak hari ketika ia melihat Hardy bersama Livy di kafe. Sejak kejadian itu, ia tak pernah bisa lagi melihat suaminya dengan cara yang sama. Senyum Hardy, perhatian kecilnya, bahkan obrolan ringan saat makan malam, semuanya terasa palsu, seakan ditutupi lapisan kebohongan yang rapuh. Anaknya, Aira, berusia 2 tahun, duduk di kursi kecil sambil memainkan potongan roti. Melinda tersenyum samar ketika anaknya tertawa kecil. Suara polos itu sedikit meringankan beban yang menekan dadanya. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa setidaknya ia masih punya alasan kuat untuk tetap bertahan. Aira. Namun setiap kali wajah Hardy melintas dalam ingatan, bersama bayangan sosok Livy, dadanya kembali sesak. Hardy keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Kemeja biru muda, dasi sederhana, dan sepatu hitam mengilap. Penampilannya seperti suami ideal yang siap berangkat kerja. Melinda menoleh, mencoba menyembunyikan rasa sakit di balik senyum tipis. Kamu nggak sarapan dulu? Tanyanya pelan. Hardy melirik jam tangan. Nggak sempat. Lin, ada janji pagi-pagi. Kamu sarapan aja sama Aira, ya? Melinda hanya mengangguk. Ia memperhatikan bagaimana suaminya memasukkan ponsel ke saku jas, mengambil tas kerja, lalu pamit dengan cepat. Tidak ada pelukan, tidak ada cium tangan, hanya kata singkat, "Aku berangkat dulu." Pintu rumah tertutup, menyisakan keheningan. Melinda menarik napas panjang, lalu menatap anaknya yang kini sudah bosan dengan roti. "Aira, kita harus kuat, ya," bisiknya lirih, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk anaknya. Hari itu, ia memutuskan menghubungi Rina kembali. Ia butuh teman bicara, sekaligus butuh dukungan untuk menjalankan langkah selanjutnya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi, jauh dari pusat keramaian. Melinda memilih tempat itu agar tidak ada orang yang mengenalinya. Begitu bertemu, Rina langsung menangkap sorot mata sahabatnya yang penuh kegelisahan. "Kamu kelihatan makin kurus, Lin. Jangan biarin dia bikin kamu sakit," ujar Rina lembut. Melinda mencoba tersenyum, namun air matanya hampir jatuh. Ia menahan sekuat tenaga. "Aku lihat mereka, Rin, dengan mataku sendiri. Hardy dan Livy duduk berdua,
Mesra. Aku nggak salah lihat. Itu nyata. Rina menghela napas panjang. Aku nggak habis pikir. Kenapa ada orang yang bisa teganya kayak gitu? Kamu istri sah. Kamu sudah berjuang untuk rumah tangga. Bahkan rela sibuk kerja sambil ngurus anak. Tapi dia malah begini. Aku bingung, Rin. Suara Melinda bergetar. Kalau aku langsung konfrontasi, aku takut dia membalikan keadaan. Aku takut dibilang salah paham. Tapi kalau aku diam terus, aku nggak sanggup lihat kebohongan ini berlanjut. Rina menatapnya serius. Kalau gitu, kamu harus punya bukti yang lebih kuat. Foto, video, apapun itu. Jangan cuma andalkan apa yang kamu lihat sekali. Kalau dia menyangkal, kamu bisa hancur. Kamu harus punya pegangan. Kata-kata itu membuat Melinda merenung dalam. Ia tahu Rina benar. Bukti adalah satu-satunya cara agar ia bisa menghadapi Hardy tanpa rasa ragu. Namun bagaimana cara mendapatkannya? Beberapa hari berikutnya, Melinda mulai memperhatikan kebiasaan Hardy lebih detail. Jam pulang kantor yang tidak konsisten, alasan lembur yang makin sering, dan pesan singkat yang ia sembunyikan ketika ada di rumah. Semuanya semakin jelas menunjukkan ada sesuatu yang ditutupi. Suatu malam, ketika Hardy tertidur, Melinda memberanikan diri mengambil ponselnya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Ia membuka aplikasi pesan, dan di sana, puluhan percakapan dengan Livi terbuka lebar. Pesan penuh rayuan, janji manis, hingga rencana bertemu di hotel. Semuanya membuat tubuh Melinda bergetar hebat. Air matanya jatuh, namun ia menahan suara agar tidak membangunkan Hardy. Dengan cepat, ia mengambil foto layar ponsel itu menggunakan ponselnya sendiri. Setelah itu, ia meletakkan ponsel Hardy kembali, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Malam itu, ia kembali tidak bisa tidur. Namun di balik rasa sakit, ada sedikit rasa lega. Setidaknya, ia kini memiliki bukti awal. Keesokan harinya, Melinda mulai menyusun rencana lebih matang. Ia tahu, bukti pesan saja belum cukup. Ia perlu melihat secara langsung apa yang dilakukan suaminya. Ia menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja sebagai fotografer freelance. Dengan alasan pribadi, ia meminta bantuan untuk mengikuti Hardy secara diam-diam. Awalnya ia ragu, namun tekadnya sudah bulat. Ia harus tahu kebenaran sepenuhnya, meski itu menyakitkan. Beberapa hari kemudian, saat Hardy mengaku akan lembur, Melinda memberanikan diri mengikuti jejaknya. Dengan mobilnya sendiri, ia menjaga jarak, memastikan suaminya tidak menyadari. Jantungnya terus berdegup, keringat dingin membasahi telapak tangan, namun ia tetap fokus. Hardy ternyata tidak menuju kantor. Ia berbelok ke arah sebuah hotel di pusat kota. Mobilnya berhenti di parkiran. Lalu ia turun dengan langkah tergesa. Tak lama, Livi muncul dari arah lain, mengenakan gaun sederhana namun mencolok. Mereka masuk ke dalam hotel bersama-sama, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Melinda menahan napas panjang. Dadanya serasa meledak. Ia hampir membuka pintu mobil dan berteriak di tempat itu juga. Namun akalnya cepat menahannya. Ia ingat pesan Rina. Ia butuh bukti, bukan emosi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan merekam momen itu. Matanya kabur oleh air mata. Namun ia tetap menekan tombol kamera hingga yakin semuanya terekam. Setelah itu, ia duduk terpaku di dalam mobil, tubuhnya lemas. Bayangan wajah Hardy bersama Livi berulang kali melintas, menusuk hatinya tanpa henti. Malam itu, ia pulang dengan hati hancur. Di rumah, ia kembali berpura-pura tenang. Ketika Hardy pulang larut malam dengan alasan lembur, Melinda hanya tersenyum tipis, padahal hatinya berteriak. Hari-hari berikutnya, Melinda semakin pandai menyembunyikan luka. Ia tetap memasak, tetap mengurus anak, tetap melayani suaminya. Tapi di balik itu semua, ia menyimpan bukti demi bukti, menyiapkan langkah besar untuk hari yang tepat. Di dalam dirinya, rasa takut dan sakit terus bercampur. Namun ada satu hal yang mulai tumbuh, sebuah kekuatan baru. Ia tahu, suatu saat ia akan membuka semuanya.
Dan ketika hari itu tiba, tidak ada lagi jalan kembali. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tinggi, memantulkan cahaya keemasan yang lembut. Melinda berdiri di depan jendela kamarnya, menatap keluar dengan pandangan kosong. Di balik kaca, hiruk-pikuk kota mulai terasa, suara klakson, pedagang yang berteriak, dan langkah orang-orang yang terburu-buru menuju tempat kerja. Namun bagi Melinda, semua itu terdengar jauh, seolah ia berada dalam ruang hampa. Malam tadi, ia kembali tidur dengan hati yang penuh luka. Bukti di tangannya sudah lebih dari cukup. Rekaman Hardy bersama Livy di hotel, percakapan penuh rayuan di ponsel, dan foto-foto yang disimpan dengan rapi. Namun beban di dadanya terasa semakin berat. Setiap kali ia melihat wajah Hardy, hatinya seperti ditusuk berulang kali. Di meja rias, ponselnya bergetar. Rina mengirim pesan singkat. "Lin, jangan biarin ini terlalu lama. Kamu harus segera tentukan langkah, sebelum kamu semakin tersiksa." Melinda membaca pesan itu berulang kali. Ia tahu sahabatnya benar, tapi hatinya belum siap. Ia masih takut, bukan hanya menghadapi Hardy, tapi juga menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah tangganya bisa runtuh kapan saja. Ketika ia turun ke ruang makan, Hardy sudah duduk sambil membaca koran, seperti biasa. Aira bermain di dekatnya dengan boneka kecil. Pemandangan itu membuat hati Melinda semakin kacau. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa terlihat begitu normal, sementara di balik itu ia menyembunyikan pengkhianatan? "Lin, kamu nggak ikut sarapan?" tanya Hardy tanpa menoleh. Melinda berusaha menahan diri. "Aku nggak lapar," jawabnya singkat sambil menuangkan segelas air putih. Hardy hanya mengangguk, lalu melanjutkan membaca. Wajahnya tenang, seolah tidak ada beban. Melinda menatapnya lama-lama, mencoba mencari celah, tanda, atau apapun yang menunjukkan rasa bersalah. Tapi tidak ada. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang sudah pandai berperan. Setelah Hardy berangkat kerja, Melinda menyiapkan Aira untuk pergi ke rumah ibunya. Ia butuh ruang untuk berpikir, dan meninggalkan anaknya sebentar adalah pilihan terbaik. Ibunya menyambut dengan senyum hangat, tidak mengetahui badai besar yang sedang dialami putrinya. "Mel, kamu kelihatan capek sekali. Jangan terlalu kerja keras, ya," ujar sang ibu sambil menggendong Aira. Melinda tersenyum tipis. "Iya, Bu. Aku cuma butuh istirahat sebentar." Ia tak sanggup bercerita. Belum saatnya. Ia tak ingin ibunya hancur sebelum waktunya. Ia hanya butuh waktu untuk menyusun langkah berikut. Siang itu, Melinda kembali ke rumah sendirian. Ia duduk di meja kerja, membuka laptop, dan mulai menata semua bukti yang ia miliki. File demi file ia simpan dalam folder rahasia, diberi sandi, dan dipindahkan juga ke flash disk agar aman. Jari-jarinya gemetar, namun matanya penuh tekad. Pikiran Melinda melayang ke masa lalu. Saat awal menikah, Hardy adalah sosok yang ia kagumi. Rajin bekerja, perhatian, dan selalu membuatnya merasa aman. Mereka pernah berjanji untuk saling menjaga, saling melengkapi. Namun janji itu kini terasa seperti bayangan semu. Air matanya menetes, membasahi pipi. Namun ia segera menghapusnya. "Aku nggak boleh terus nangis. Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri. Sore menjelang malam, Melinda memutuskan mengikuti Hardy lagi. Kali ini ia lebih hati-hati. Dengan mobil, ia menjaga jarak cukup jauh, memastikan tidak terlihat. Jantungnya berdegup kencang setiap kali lampu merah membuat jarak mereka semakin dekat. Hardy mengemudi dengan santai, tidak menyadari istrinya berada di belakang. Mobil itu akhirnya berhenti di tempat yang sama, hotel di pusat kota. Melinda merasakan tubuhnya melemas, tapi ia menyalakan kamera ponsel lagi. Kali ini, ia melihat lebih jelas. Hardy turun dari mobil, menunggu beberapa saat, lalu Livy muncul. Mereka saling senyum, lalu bergandengan tangan masuk ke dalam hotel. Pemandangan itu menghantam Melinda lebih keras dari sebelumnya. Tangannya bergetar, namun ia tetap merekam. Saat itu, air matanya tak terbendung lagi. Ia menunduk di balik kemudi,
menangis sejadi-jadinya. Namun tangannya tetap memegang ponsel, memastikan semua terekam. Ia sadar, bukti ini adalah kunci untuk membuka semua kebohongan. Setelah memastikan cukup, ia menyalakan mesin mobil dan pergi. Jalanan malam terasa panjang, lampu kota berkelebat. Namun pikirannya masih terjebak di parkiran hotel. Di rumah, ia masuk kamar dengan wajah letih. Hardy pulang larut malam, kembali dengan alasan lembur. "Aku capek banget," katanya sambil merebahkan diri di ranjang. Melinda menatapnya, lalu berpaling. Ia tak sanggup menjawab. Malam itu ia tidur dengan punggung saling membelakangi. Rasa sakitnya makin dalam. Keesokan harinya, ia kembali bertemu Rina. Mereka duduk di pojok kafe. Melinda memperlihatkan bukti terbaru. Rina menatap layar ponsel dengan wajah serius. "Lin, ini udah jelas banget. Dia nggak bisa ngeles lagi. Semua ada di sini," ujar Rina dengan nada tegas. Melinda mengangguk pelan. "Tapi aku masih bingung. Apa aku harus langsung kasih tahu keluarganya? Atau aku harus bicara dulu sama dia? Kalau kamu bicara berdua, dia bisa putar balik. Bisa aja dia nyalahin kamu. Atau malah marah. Menurutku, kamu harus punya rencana matang. Jangan gegabah," jawab Rina mantap. Melinda terdiam lama. Ia menatap keluar jendela kafe, melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah bahagia. Hatinya perih. Andai saja rumah tangganya berjalan seperti dulu, ia tak perlu mengalami semua ini. "Rin, aku takut. Aku takut kalau semua ini terbuka. Aira jadi korban. Aku nggak mau anakku kehilangan ayahnya," ucapnya lirih. Rina meraih tangannya. "Aira nggak akan kehilangan apa-apa. Justru kalau kamu terus diam, dia yang akan terluka. Anak kecil lebih peka dari yang kita kira. Dia bisa ngerasain kalau ibunya terus sakit. Percaya sama aku, Lin. Kamu harus bertindak." Malam itu, Melinda pulang dengan hati lebih mantap. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Namun ia ingin memastikan semuanya sempurna. Ia tak mau ada celah sedikit pun bagi Hardy untuk menyangkal. Beberapa hari kemudian, ia kembali mengikuti Hardy. Kali ini, ia membawa kamera kecil yang disembunyikan di tas. Dengan bantuan kenalan fotografernya, ia berhasil mendapat hasil yang lebih jelas. Foto Hardy menggenggam tangan Livy. Mereka tertawa bersama di lobi hotel, dan akhirnya menghilang di balik lift. Semua bukti itu ia simpan dengan hati-hati. Ia menatap layar laptopnya, melihat semua file berjejer rapi. Hatinya bergetar, namun tekadnya sudah bulat. Waktunya hampir tiba, bisiknya dalam hati. Namun di balik semua persiapan, ada rasa takut yang tidak bisa hilang. Bagaimana jika Hardy marah besar? Bagaimana jika keluarga suaminya justru menyalahkan dirinya? Bagaimana jika semuanya berbalik arah? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Tapi setiap kali ia melihat wajah Aira yang polos, ia kembali ingat alasan terbesar untuk tetap bertahan. Di ujung malam, Melinda berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak letih, matanya sembab. Namun ada kilatan keberanian di sana. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Hening menyelimuti ruang tamu malam itu. Jam dinding berdetak pelan, terdengar jelas di antara keheningan yang seolah menahan napas. Melinda duduk di sofa dengan tubuh kaku. Tangannya menggenggam erat sebuah flash disk kecil. Pandangannya menatap kosong pada meja di hadapannya. Tapi pikirannya jauh melayang pada apa yang akan segera ia hadapi. Di kamar, Aira sudah tertidur pulas, sementara Hardy belum pulang. Seperti biasa, ia kembali beralasan lembur. Namun kali ini, Melinda tidak ingin hanya berdiam. Ia tahu, kebohongan itu sudah terlalu banyak. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, suara pintu depan berderit. Hardy masuk dengan wajah letih, dasi longgar, dan aroma parfum asing yang samar menempel pada bajunya. Melinda menatapnya tanpa berkedip. Sementara Hardy hanya melemparkan senyum tipis. "Kamu belum tidur, Lin?" tanyanya sambil melepas sepatu. "Aku nunggu kamu," jawab Melinda pelan. Hardy mengangguk, seolah menganggap itu hal biasa.
Ia melangkah ke arah kamar, tapi langkahnya terhenti ketika melihat ekspresi istrinya yang tidak berubah. Ada apa? Kamu kelihatan aneh, ujarnya. Melinda menahan napas, lalu bangkit perlahan. Ia berdiri berhadapan dengan suaminya, menatap tepat ke matanya. Aku mau bicara. Hardy menghela napas, menaruh tas kerjanya di kursi. Oke, bicara apa? Suasana menegang. Melinda berjalan ke meja, mengambil laptop, dan menyalakan layar. Ia memasukkan flash disk ke port, lalu membuka folder berisi foto dan video. Hardy melangkah mendekat, keningnya berkerut. Apa ini? Melinda menoleh sebentar, lalu menatap layar lagi. Video pertama diputar. Rekaman Hardy bersama Livy di lobi hotel. Tangan mereka saling menggenggam. Wajah mereka penuh senyum. Hardy terdiam. Wajahnya langsung berubah. Matanya melebar, dan tubuhnya menegang. Lin, suaranya lirih, nyaris berbisik. Melinda menghentikan video, lalu membuka file lain. Kali ini rekaman suara. Percakapan singkat yang jelas penuh rayuan. Suasana ruangan makin sesak. Aku nggak mau dengar alasan apapun, kata Melinda dengan suara bergetar. Meski matanya tajam. Aku udah tahu semuanya. Hardy, semua kebohongan kamu. Semua pengkhianatan. Hardy terdiam beberapa detik, lalu mencoba meraih tangan istrinya. Lin, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Jangan bohong lagi, potong Melinda keras. Tangannya gemetar, air mata mulai mengalir. Tapi ia menahan suara agar tidak pecah. Kamu pikir aku nggak tahu kamu berbulan-bulan pergi ke hotel sama dia? Kamu kira aku buta? Aku lihat sendiri. Aku rekam sendiri. Hardy mundur setapak. Wajahnya pucat. Aku hilaf. Lin, aku salah. Aku mohon, jangan buru-buru ambil keputusan. Aku masih sayang sama kamu, sama Aira. Kata-kata itu membuat dada Melinda terasa sesak. Ia ingin marah, tapi bagian lain dari hatinya terasa hancur. Kalau kamu sayang, kamu nggak akan lakuin ini. Suaranya lirih, namun penuh luka. Hardy menunduk, tangannya mengepal. Hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara jam berdetak. Apa kamu pikir aku bisa lupa begitu aja? Tanya Melinda lagi, kali ini dengan suara dingin. Apa kamu pikir aku masih bisa percaya? Hardy mengangkat wajahnya, berusaha menatap istrinya. Aku janji, aku akan putus sama dia. Aku akan berubah. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Melinda menatap tajam, hatinya berkecamuk. Ia tahu, kata-kata itu mungkin hanya bagian dari permainan Hardy. Tapi di dalam dirinya, ada rasa takut jika benar-benar mengambil langkah terakhir. Aku butuh waktu, ucap Melinda akhirnya, sambil menutup laptop dengan tegas. Aku nggak bisa jawab sekarang. Tapi kamu jangan harap semuanya akan kembali seperti dulu. Hardy menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dengan wajah muram. Malam itu, mereka tidur dalam diam, punggung saling membelakangi, hati mereka penuh jurang tak terlihat. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Aira riang seperti biasa, berlari kecil sambil membawa boneka kesayangannya, tidak menyadari ketegangan di antara kedua orang tuanya. Melinda berusaha tersenyum, tapi wajahnya tetap terlihat letih. Hardy duduk di meja makan, sarapan tanpa banyak bicara. Sesekali ia melirik istrinya, berharap ada sedikit celah untuk berdialog. Namun Melinda sibuk dengan Aira, hampir tidak menoleh padanya. Selesai sarapan, Hardy berangkat kerja. Namun kali ini, Melinda tidak membiarkannya begitu saja. Ia sudah punya rencana lain. Begitu pintu rumah tertutup, ia meraih ponsel dan menghubungi Rina. Rin, aku udah kasih lihat buktinya ke Hardy, katanya pelan. Rina terkejut. Dan gimana reaksinya? Dia ngaku, tapi dengan alasan klise. Katanya hilaf, katanya masih sayang. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak. Rina terdiam sebentar, lalu suaranya tegas. Lin, biasanya kalau laki-laki udah kebiasa selingkuh,
Janji kayak gitu cuma omong kosong. Kamu harus siapin langkah berikutnya. Melinda menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku capek, Rin. Capek banget. Tapi aku juga takut. Takut apa? Takut kalau aku berpisah, Aira kehilangan ayahnya. Takut kalau aku nggak bisa kuat. Rina menarik napas panjang di seberang telepon. Lin, justru karena kamu harus kuat. Buat Aira. Jangan biarin dia tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Percaya sama aku. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Percakapan itu memberi Melinda sedikit keberanian. Namun hatinya tetap berat. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang semakin terasa. Hardi berusaha bersikap manis, pulang lebih cepat, membawa hadiah kecil untuk Aira, bahkan mencoba mengajak Melinda berbincang. Tapi bagi Melinda, semua itu terasa hambar. Ia tahu, luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan janji. Di sisi lain, Livi tidak tinggal diam. Beberapa kali, ponsel Hardi berbunyi dengan nama yang disamarkan. Melinda memperhatikan, meski pura-pura tidak tahu. Ia tahu, permainan itu belum berakhir. Suatu sore, ketika Hardi mandi, ponselnya bergetar di meja. Melinda melirik layar, dan benar saja, sebuah pesan dari Livi muncul. Aku kangen. Kamu janji ketemu. Jangan bohong. Tangannya mengepal, matanya panas. Ia memotret pesan itu dengan cepat, lalu mengembalikan ponsel ke tempat semula. Dadanya sesak, namun tekadnya semakin kuat. Malamnya, ia kembali menghubungi Rina. Rin, ternyata dia masih terus ketemu sama Livi. Dia nggak berubah. Rina menghela napas panjang. Aku udah duga. Lin, sekarang waktunya kamu tentuin langkah. Kamu punya semua bukti. Jangan buang waktumu lagi. Melinda duduk di ujung ranjang, menatap Aira yang sudah terlelap. Air mata jatuh perlahan. Aku akan lakukan, Rin. Aku akan bongkar semuanya. Tapi aku harus pastikan Aira nggak jadi korban. Keputusan itu akhirnya terucap. Meski berat, Melinda tahu ia tidak bisa terus terjebak dalam lingkaran sakit ini. Hari demi hari, ia mulai mempersiapkan segalanya. Ia mengatur file bukti dengan rapi, menulis catatan kecil tentang tanggal dan tempat kejadian, bahkan menyimpan salinan di tempat aman. Ia tahu, ketika saatnya tiba, tidak boleh ada celah sedikit pun. Namun di balik semua itu, hatinya tetap berperang. Antara cinta yang pernah ada, luka yang masih berdarah, dan masa depan anaknya yang harus ia jaga. Malam terakhir sebelum langkah besar itu diambil, Melinda berdiri di balkon, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Angin malam menyentuh wajahnya, dingin tapi menenangkan. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba memberi kekuatan. Aku harus kuat. Demi Aira. Demi diriku sendiri. Bisiknya lirih. Di kamar, Hardi sudah tertidur. Wajahnya terlihat tenang seolah tak ada dosa. Melinda menatapnya lama, lalu berbalik, memejamkan mata dengan tekad bulat. Esok hari, segalanya akan berubah. Pagi itu udara terasa berat. Matahari belum terlalu tinggi, namun hawa di dalam rumah Melinda sudah menyesakkan. Ia duduk di kursi meja makan dengan cangkir teh yang hampir tak tersentuh. Aira tengah bersiap-siap ke sekolah, riang mengenakan seragam, tak menyadari awan gelap yang menggantung di rumah mereka. Hardi berjalan keluar kamar dengan kemeja rapi dan parfum yang terlalu kuat. Ia mencoba senyum, seakan semuanya baik-baik saja. Aku antar Aira, ya, ucapnya singkat. Melinda hanya mengangguk. Tatapannya dingin, membuat Hardi terhenti sejenak. Namun demi menjaga suasana di depan anak, ia menahan diri. Aira menghampiri ayahnya, menggandeng tangannya dengan ceria. Ayah, nanti jemput Aira, ya. Hardi mengusap kepala putrinya. Iya, sayang. Mereka berdua keluar, meninggalkan Melinda sendiri di meja makan. Ia menunduk, menggenggam sendok erat-erat, seolah sedang menahan ledakan dalam dadanya. Begitu suara mobil menjauh,
Ia berdiri, meraih tas kecil berisi flash disk, salinan dokumen, serta ponselnya. Hari ini, ia tahu, harus ada langkah yang diambil. Rina sudah menunggu di sebuah kafe tidak jauh dari rumah. Saat Melinda tiba, sahabatnya langsung berdiri menyambut dengan pelukan hangat. Kamu kelihatan makin lelah, Lin. Melinda menarik napas panjang. Aku udah nggak bisa terus begini, Rin. Dia masih ketemu Livy. Aku udah punya bukti baru. Ia meletakkan ponsel di meja, memperlihatkan pesan singkat dari Livy yang memohon agar Hardy menepati janji untuk bertemu. Rina menatap layar, lalu menghela napas panjang. Ini makin jelas. Dia nggak berhenti. Jadi apa rencanamu? Aku mau bicara langsung sama dia. Tapi bukan di rumah. Bukan juga berdua. Aku pengen ada saksi, supaya dia nggak bisa putar balik kata-kata. Siapa yang kamu maksud? Tanya Rina hati-hati. Melinda terdiam sejenak, lalu menjawab. Aku mau bicarakan ini di depan keluarganya. Orang tua Hardy, adik-adiknya. Biar mereka tahu siapa dia sebenarnya. Rina mengangguk pelan. Itu langkah besar. Lin, kamu yakin sanggup? Aku harus. Kalau terus dibiarkan, dia nggak akan pernah berhenti. Aku juga nggak mau Aira tumbuh dengan teladan seperti itu. Mereka berbincang lama, menyusun rencana, memilih waktu yang tepat. Hati Melinda berkecamuk, namun ia tahu, ini jalan yang harus ditempuh. Siang harinya, Hardy pulang lebih cepat, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia datang membawa kotak makanan dan mencoba bersikap manis. Aku beli makanan favoritmu, Lin. Melinda menatapnya tanpa banyak bicara. Aku nggak lapar. Hardy terdiam, wajahnya jelas kecewa. Ia duduk di sofa, mencoba memulai percakapan. Lin, aku serius mau berubah. Aku udah putus kontak sama dia. Melinda hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Putus kontak? Padahal tadi pagi aku lihat pesan dari dia masuk ke ponselmu. Hardy kaget. Wajahnya langsung pucat. Kamu buka ponselku. Kamu nggak usah balik tanya. Suara Melinda meninggi. Matanya berkaca-kaca. Jawab aja. Kamu masih sama dia atau enggak? Hardy terdiam. Tak mampu memberi jawaban tegas. Melinda berdiri. Menatapnya dengan air mata jatuh satu persatu. Kamu udah hancurin kepercayaanku. Hardy. Aku udah nggak bisa dengar janji-janji kosong lagi. Hardy berusaha bangkit, mencoba mendekat. Lin, jangan gini. Aku mohon, beri aku kesempatan. Namun Melinda mundur, mengangkat tangannya menolak. Besok, kita ke rumah orang tuamu. Kita bicara di sana, di depan semua. Kalau kamu memang jujur mau berubah, kamu harus berani jujur juga di depan keluargamu. Wajah Hardy tegang. Lin, jangan bawa-bawa keluarga. Ini masalah kita berdua. Justru karena kamu terus bohong, aku nggak bisa lagi percaya kalau hanya berdua. Aku mau semua jelas, di depan mereka. Aku nggak mau lagi diselimuti dusta. Suasana menegang. Hardy terdiam. Wajahnya merah karena marah bercampur takut. Namun Melinda tetap teguh. Malam itu mereka kembali tidur tanpa banyak bicara. Jurang semakin lebar di antara keduanya. Keesokan harinya, Melinda mempersiapkan diri. Ia mengemas dokumen, salinan foto, rekaman suara, bahkan catatan kecil tentang tanggal kejadian. Semua dimasukkan dalam map. Ia menatap map itu lama, lalu menutup matanya sejenak untuk berdoa agar diberi kekuatan. Sore hari, mereka berangkat bersama menuju rumah orang tua Hardy. Perjalanan itu dipenuhi keheningan. Hardy beberapa kali mencoba membuka percakapan, namun Melinda hanya menjawab singkat. Sesampainya di rumah orang tua Hardy, suasana tampak biasa. Ibunya menyambut dengan senyum hangat, tidak mengetahui badai yang akan pecah. Wah, jarang sekali kalian datang. Aira mana? Melinda tersenyum tipis. Aira lagi main di rumah nenekku. Mereka dipersilakan duduk. Tak lama, adik-adik Hardy juga datang, membuat suasana ramai.
Namun Melinda tetap diam, menunggu saat yang tepat. Setelah semua berkumpul, Melinda akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas, meski sedikit bergetar. Aku minta maaf kalau tiba-tiba ngomong di depan semua. Tapi ada hal penting yang harus dibicarakan. Semua terdiam, menatapnya penuh tanda tanya. Hardy gelisah, mencoba menyela. Lin, kita bisa bicara berdua. Tidak, Hardy. Aku mau semuanya tahu. Ia membuka map, mengeluarkan beberapa foto, meletakkannya di meja. Foto-foto itu jelas memperlihatkan Hardy bersama Livy. Suasana langsung berubah hening. Ibunya Hardy menatap kaget. Adik-adiknya saling pandang. Hardy, apa ini? Suara ibunya bergetar. Hardy kaku. Wajahnya memerah. Ini salah paham, Bu. Melinda segera menyalakan rekaman suara, memperdengarkan percakapan mesra antara Hardy dan Livy. Kata-kata itu begitu jelas, menghancurkan alasan apapun yang hendak dibuat. Masih bilang salah paham? Tanya Melinda dingin, menatap suaminya. Hardy menunduk. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Ibunya memegang dada, terkejut dan kecewa. Hardy, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Istrimu di rumah, anakmu butuh kasih sayang, tapi kamu. Suaranya tercekat, air mata jatuh. Adik-adiknya ikut bersuara. Beberapa menegur dengan nada keras. Bang, kenapa tega begini? Kak Lin udah baik. Kenapa masih main di belakang? Hardy hanya terdiam, mencoba menahan malu. Melinda menatap semua orang di ruangan. Aku nggak cerita ini untuk mempermalukan. Tapi aku udah nggak sanggup hidup dalam kebohongan. Aku perlu saksi. Aku perlu kalian semua tahu kebenarannya. Ruangan kembali hening. Hanya suara isak kecil ibunya Hardy yang terdengar. Hardy akhirnya membuka suara dengan lirih. Aku salah. Aku hilaf. Aku minta maaf. Namun bagi Melinda, kata-kata itu sudah terlalu sering ia dengar. Malam itu menjadi saksi pecahnya rahasia. Dan sekaligus awal dari langkah baru yang tidak lagi bisa dihindari. Fajar menyingsing dengan perlahan. Udara pagi masih dipenuhi kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan, menutupi pandangan ke jalan setapak yang menuju pusat kota. Suasana hening hanya sesekali terpecah oleh suara burung yang mulai keluar dari sarangnya. Di kejauhan, suara riuh dari pasar pagi perlahan terdengar, menandakan kehidupan baru hari itu telah dimulai. Di panti asuhan, suasana tampak berbeda dari biasanya. Anak-anak bangun lebih awal, bukan karena peraturan, melainkan karena hati mereka diliputi rasa penasaran. Semalam, Pak Rahmat, penjual es krim tua yang mereka kenal dengan baik, datang membawa kabar mengejutkan. Ia menyampaikan bahwa seseorang dari kota akan berkunjung ke panti, orang yang mungkin membawa harapan baru. Raffi, anak cacat yang selama ini menjadi pusat perhatian karena keberanian dan ketulusannya, duduk di kursi kayu dekat jendela. Pandangan matanya menerawang keluar, memperhatikan cahaya matahari yang mulai menembus tirai kabut. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapakah orang itu? Mengapa ia begitu ingin datang? Dan apa hubungannya dengan dirinya? Langkah-langkah kaki mulai terdengar dari lorong panjang panti. Bu Ratna, pengasuh yang penuh kasih sayang, masuk dengan membawa nampan berisi teh hangat. Ia meletakkannya di meja panjang sambil tersenyum melihat anak-anak yang duduk rapi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ujarnya dengan nada lembut. Jadi bersiaplah, kita harus menyambutnya dengan baik. Anak-anak saling pandang, senyum kecil menghiasi wajah mereka. Raffi menarik napas dalam, berusaha menenangkan perasaan yang sejak tadi bergejolak. Ia tahu, sejak ia menolong Pak Rahmat, hidupnya berubah. Perubahan itu bukan hanya menyangkut dirinya, melainkan juga orang-orang di sekelilingnya. Tak lama, suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Anak-anak berlari ke arah halaman. Dari jendela, Raffi ikut memperhatikan. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya keluar seorang pria berpenampilan rapi dengan jas sederhana namun elegan. Disusul seorang wanita yang mengenakan pakaian formal dan terlihat anggun. Wajah mereka menunjukkan keseriusan,
namun juga ada kehangatan yang terpancar. Pak Rahmat yang sudah menunggu di halaman segera menghampiri mereka. Wajah tua itu tampak berseri-seri. Ia menyalami pria tersebut dengan penuh hormat. "Akhirnya kau datang juga," katanya pelan, seolah menahan rasa haru. Pria itu tersenyum, menepuk bahu Pak Rahmat dengan hangat. "Aku berjanji, dan janji harus ditepati," ucapnya. Anak-anak mulai berbisik-bisik, mencoba menebak siapa sebenarnya tamu itu. Bu Ratna segera mengajak mereka masuk kembali agar suasana tetap tertib. Namun, rasa penasaran sulit dibendung. Bahkan Raffi, yang biasanya tenang, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ketika tamu itu memasuki ruang tengah, mata mereka tertuju pada Raffi. Pria berjas itu berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan penuh makna, seakan ia menemukan sesuatu yang sudah lama ia cari. Wanita di sampingnya pun menunduk, menahan emosi yang terlihat jelas dari matanya. Suasana hening tercipta. Anak-anak menunggu dengan penuh harap, sementara Bu Ratna mencoba menjaga ketenangan. Pak Rahmat memandang Raffi, lalu berkata dengan suara bergetar, "Nak, inilah orang yang dulu pernah kuceritakan padamu. Orang yang pernah berhutang budi pada keluargaku. Dan kini, ia datang mencarimu." Raffi terkejut. Ia tidak mengerti maksud dari ucapan itu. Namun, dalam hatinya ia tahu, hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Pria berjas itu mendekat, berlutut di hadapan Raffi, lalu mengulurkan tangan. "Namaku Arman," katanya lirih. "Dan aku datang bukan hanya sebagai tamu, tetapi membawa sesuatu yang bisa mengubah hidupmu." Raffi menatapnya dengan bingung, sementara anak-anak lain menahan napas, menunggu kelanjutan kata-kata itu. Pak Rahmat dan Bu Ratna menatap penuh arti, seolah mereka sudah tahu arah percakapan ini. Arman menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku pernah mengenal orang tuamu." Ruangan langsung hening. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Raffi merasa seolah waktu berhenti. Kata-kata itu menghantam jiwanya, mengguncang hatinya yang selama ini tak pernah tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Wanita yang berdiri di samping Arman menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga mengenal mereka," ujarnya lembut. "Dan ada hal yang harus kau ketahui, Raffi." Tubuh Raffi bergetar. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Pertanyaan yang selama ini terpendam di lubuk hatinya, kini seakan-akan terjawab. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Apa yang kalian maksud?" tanyanya dengan suara bergetar. Arman menunduk, lalu menatap Raffi lagi dengan penuh kesungguhan. "Kau bukan hanya seorang anak panti asuhan biasa. Ada kisah besar di balik dirimu. Orang tuamu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Dan aku datang untuk menepati janji yang kubuat pada mereka." Air mata Raffi mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tidak peduli lagi pada siapa yang melihat. Semua anak-anak di ruangan itu ikut terharu, sementara Bu Ratna menutup mulutnya, menahan isak tangis. Pak Rahmat menepuk bahu Raffi pelan. "Nak, ini saatnya kau tahu kebenaran. Jangan takut. Dengarkan baik-baik." Arman lalu menceritakan sebuah kisah panjang tentang bagaimana ia dulu ditolong oleh ayah Raffi saat berada dalam kesulitan besar. Tentang pengorbanan yang membuatnya bisa menjadi seperti sekarang. Dan tentang janji yang ia buat. Jika suatu saat sesuatu terjadi pada keluarga itu, ia akan menjaga anak mereka. Wanita di samping Arman menambahkan cerita dari sudut pandangnya. Bagaimana Ibu Raffi dulu dikenal sebagai wanita penuh kasih, yang selalu membantu siapa saja tanpa pamrih. Cerita itu membuat semua yang mendengarnya terhanyut dalam keharuan. Raffi duduk terdiam, air matanya terus mengalir. Ia merasa seolah menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang dari hidupnya. Hatinya dipenuhi rasa haru, sedih, dan bahagia sekaligus. Arman lalu menggenggam tangan Raffi erat. "Mulai hari ini, kau tidak sendirian lagi. Aku datang untuk menepati janji itu. Kau adalah bagian dari keluargaku, Raffi, dan aku akan memastikan kau mendapatkan masa depan yang layak." Suasana ruangan berubah menjadi penuh haru. Anak-anak lain ikut menangis,
Sebagian karena bahagia melihat Raffi mendapatkan jawaban, sebagian lagi karena takut kehilangan sahabat yang mereka cintai. Bu Ratna mencoba menenangkan mereka dengan pelukan hangat. Namun, di balik semua itu, Raffi tahu perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ada hal-hal besar yang menunggu di depan, dan ia harus bersiap menghadapi semuanya. Tapi satu hal yang ia rasakan jelas, ia tidak lagi merasa sendirian. Pagi itu terasa berbeda. Langit terlihat cerah, namun di hati Raffi tersimpan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata. Malam sebelumnya, ia menerima kabar mengejutkan dari Arman dan istrinya, tentang siapa sebenarnya orang tuanya dan kisah masa lalu yang selama ini tak pernah ia ketahui. Meski masih tertekan dengan perasaan haru, ia juga merasakan sesuatu yang baru, sebuah kekuatan yang timbul dari keyakinan bahwa ia tidak lagi sendirian. Di ruang tamu panti, suasana hening. Anak-anak lain duduk berkelompok, membicarakan peristiwa semalam dengan suara lirih. Mereka masih terpesona oleh cerita Arman yang penuh liku. Sementara itu, Raffi duduk di kursi kayu, menundukkan kepala sambil memandang jemarinya yang bergerak resah. Di dekatnya, Pak Rahmat berdiri dengan pandangan tenang, seakan memahami apa yang sedang berkecamuk di dalam hati anak itu. "Raffi," suara Pak Rahmat terdengar pelan. "Kau tahu, hidup selalu penuh rahasia. Kadang Tuhan menyimpannya rapat, lalu membuka saat waktunya tiba. Kini, kau sudah mulai melihat sebagian kebenaran itu." Raffi menoleh perlahan, menatap wajah keriput penjual es krim tua itu. "Tapi Pak, aku masih bingung. Mengapa aku baru tahu semua ini sekarang? Mengapa mereka tidak pernah datang sebelumnya?" Pak Rahmat menarik napas panjang, lalu duduk di samping Raffi. "Bukan karena mereka tidak mau, Nak. Ada hal-hal yang membuat mereka menunggu. Dan kau tahu, tidak semua jalan hidup bisa kita pilih dengan mudah. Ada janji, ada tanggung jawab, ada hal-hal besar yang membuat seseorang harus menahan diri." Raffi terdiam, mencoba memahami maksud ucapan itu. Ia ingin bertanya lebih jauh. Tapi saat itu Arman masuk bersama istrinya. Mereka tampak segar meski semalam melewati percakapan panjang dan penuh emosi. Arman menatap Raffi dengan tatapan penuh keyakinan. "Hari ini, aku ingin mengajakmu pergi bersamaku," ujarnya. "Ada tempat yang harus kau lihat. Tempat yang mungkin bisa membuatmu memahami lebih banyak tentang siapa dirimu." Anak-anak lain langsung menoleh ke arah Raffi. Wajah mereka mencerminkan rasa takut sekaligus penasaran. Mereka tak ingin berpisah dengan sahabat yang selama ini menjadi penyemangat, tapi di sisi lain, mereka ingin tahu apa yang menanti Raffi di luar sana. Bu Ratna menghampiri dengan senyum lembut. "Nak, jangan takut. Kau tidak akan kehilangan kami. Kau hanya akan menemukan lebih banyak hal untuk hidupmu. Semua anak di sini akan selalu menunggumu kembali." Mendengar itu, Raffi merasa sedikit tenang. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri dengan penuh keraguan. "Baik, Pak. Saya ikut." Perjalanan dimulai. Mobil hitam yang semalam membawa Arman kini kembali bergerak meninggalkan panti. Dari jendela belakang, Raffi melambaikan tangan pada teman-temannya yang berdiri di halaman. Wajah mereka terlihat sendu, namun juga penuh harapan. Di dalam mobil, suasana hening cukup lama. Raffi sibuk dengan pikirannya sendiri, sedangkan Arman sesekali melirik ke arahnya. Wanita di samping Arman kemudian membuka suara. "Raffi, kau tahu, hidup kadang memberi kita luka, tapi dari luka itu lahirlah kekuatan. Kau mungkin merasa berbeda karena keadaan fisikmu, tapi sesungguhnya kau memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, keberanian dan hati yang tulus." Kata-kata itu membuat Raffi menunduk. Hatinya tersentuh. Ia tak menyangka, orang yang baru dikenalnya mampu berkata seakan memahami isi hatinya. Mobil berhenti di sebuah bangunan tua di pinggir kota. Dari luar, terlihat seperti rumah besar yang sudah lama berdiri, dikelilingi pepohonan rindang. Raffi menatap heran. "Tempat apa ini, Pak?" Arman tersenyum kecil. "Inilah rumah yang dulu pernah ditempati orang tuamu. Aku ingin kau melihatnya, agar kau bisa merasakan ikatan yang pernah ada." Raffi menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang ketika melangkah masuk.
Begitu pintu dibuka, aroma khas rumah tua menyeruak, bercampur dengan kenangan yang seakan masih melekat di dinding-dindingnya. Arman menunjuk sebuah ruang tamu dengan kursi kayu berdebu. Disinilah ayahmu dulu sering berbincang denganku, merencanakan masa depan. Wanita itu lalu membawa Raffi ke ruang lain. Dan di sini, ibumu sering menulis. Ia selalu menuliskan doa-doa dan harapannya untukmu. Raffi menyentuh meja tua yang penuh goresan, seolah ingin merasakan kehangatan tangan ibunya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasakan ikatan yang begitu kuat, meski tak pernah benar-benar mengenal mereka. Arman mendekat, lalu meletakkan sebuah buku di atas meja. Ini milik ayahmu. Ia menitipkannya padaku sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Aku menyimpannya, menunggu waktu yang tepat untuk memberikannya padamu. Dengan tangan bergetar, Raffi membuka buku itu. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan tangan yang penuh makna. Ada catatan tentang perjuangan, doa-doa untuk masa depan, hingga nasihat yang seakan ditujukan langsung kepadanya. Di bagian terakhir, tertulis sebuah kalimat yang membuat hati Raffi seakan berhenti berdetak. Jika suatu saat aku tak lagi ada di sisimu, ketahuilah bahwa ada sahabat yang akan menjagamu, dan ada janji yang akan dipenuhi untukmu. Raffi terisak, memeluk buku itu erat-erat. Ayah, ibu, bisiknya lirih. Arman menepuk bahunya. Kini kau tahu, nak, bahwa orang tuamu mencintaimu lebih dari apapun. Dan mereka ingin kau tumbuh menjadi kuat, meski tanpa mereka di sisimu. Hari itu, Raffi belajar tentang arti ikatan keluarga, tentang cinta yang tak pernah hilang meski terpisahkan oleh waktu. Namun ia juga sadar, perjalanan hidupnya baru dimulai. Ada banyak hal yang harus ia pahami, banyak janji yang harus ia jaga, dan mungkin banyak rintangan yang menantinya. Ketika mereka keluar dari rumah itu, matahari sudah condong ke barat. Raffi menoleh sekali lagi, seolah ingin mengabadikan tempat itu di hatinya. Ia tahu, meski rumah itu kini hanya berdiri dalam kesunyian, kenangan yang ada di dalamnya akan selalu hidup. Dalam perjalanan pulang, Arman berkata, Raffi, kau memiliki pilihan. Kau bisa tetap di panti bersama teman-temanmu, atau kau ikut denganku untuk menapaki jalan baru. Apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya. Raffi terdiam. Hatinya bimbang, antara cinta pada keluarga di panti dan rasa ingin tahu pada masa depan yang dijanjikan Arman. Ia menunduk, memeluk buku peninggalan ayahnya erat-erat, berharap suatu hari ia bisa menemukan jawaban yang benar. Raffi tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya penuh dengan wajah teman-teman di panti, sosok Pak Rahmat yang selalu mendukungnya, juga bayangan Arman yang kini mengulurkan tangan untuk membawanya ke kehidupan baru. Di tangannya masih erat tergenggam buku peninggalan ayahnya. Ia bolak-balik membuka halaman terakhir, membaca kalimat yang seolah ditulis khusus untuk dirinya, membuat hatinya terasa campur aduk antara rindu dan harapan. Udara malam begitu dingin, namun tubuh Raffi terasa hangat oleh gejolak emosi yang tak menentu. Ia teringat saat-saat bermain dengan anak-anak panti, tawa bersama mereka, juga tangis yang pernah ia bagi. Semua itu bukan sekadar kenangan, melainkan bagian dari jati dirinya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kesempatan besar yang kini datang di hadapannya. Pagi menjelang, cahaya matahari menembus tirai kamar sederhana di rumah Arman. Raffi berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Bekas luka di kakinya yang membuat jalannya tak sempurna selalu menjadi alasan ia merasa rendah diri. Namun kini, setelah membaca pesan ayahnya, ia menyadari sesuatu. Kekurangan itu bukanlah penghalang, melainkan bagian dari cerita hidup yang harus ia jalani dengan gagah. Ketika ia keluar kamar, aroma sarapan sudah tercium. Di meja makan, Arman dan istrinya menunggu dengan wajah ramah. Mereka tampak ingin membuat Raffi merasa nyaman, meski ia tahu, tidak mudah bagi dirinya menerima semua ini dalam waktu singkat. Tidurmu nyenyak, Raffi? Tanya wanita itu lembut. Raffi menggeleng pelan, tersenyum tipis. Saya banyak berpikir semalam. Arman menatapnya penuh perhatian. Itu wajar. Kau baru saja menerima kenyataan besar.
Tidak semua orang bisa langsung menerimanya dengan mudah. Raffi menarik kursi, lalu duduk. Pak, bolehkah saya jujur? Tentu saja. Saya merasa seperti berada di persimpangan. Di satu sisi, saya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu orang tua saya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ingin melanjutkan jejak mereka. Tapi di sisi lain, saya tidak bisa meninggalkan panti begitu saja. Mereka keluarga saya juga. Mereka sudah menjadi bagian dari hidup saya sejak kecil. Arman mengangguk. Kau tidak perlu memilih dengan tergesa-gesa. Hidup bukan tentang meninggalkan, melainkan tentang bagaimana kita membawa semua yang kita cintai ke dalam langkah berikutnya. Kau bisa tetap menjaga hubungan dengan mereka, meski kau berjalan di jalan baru. Kata-kata itu menenangkan hati Raffi. Namun ia masih ingin memastikan satu hal. Pak, sebenarnya apa janji yang ayah saya titipkan pada Anda? Arman terdiam sejenak, lalu menatap ke arah jendela seolah sedang mencari keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang lama tersimpan. Ayahmu memintaku menjaga warisan yang ia tinggalkan. Bukan hanya harta, tapi juga nilai-nilai yang ia yakini. Ia ingin kau tumbuh menjadi seseorang yang mampu membawa kebaikan bagi orang lain, meski dalam keadaan sulit. Dan warisan itu ada padamu, Raffi. Kau sudah mulai menunjukkannya di panti, dengan caramu menolong teman-temanmu, dengan hatimu yang tulus. Raffi tercekat mendengarnya. Ia tak pernah menyadari bahwa selama ini, sikapnya yang sederhana ternyata mencerminkan harapan besar orang tuanya. Setelah sarapan, Arman mengajak Raffi berjalan-jalan ke halaman rumah. Udara pagi terasa segar. Dedaunan berkilau terkena embun. Arman menunjuk sebuah gudang kecil di belakang rumah. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Mereka masuk ke gudang itu. Di dalamnya, tersimpan beberapa kotak kayu tua. Arman membuka salah satunya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas, foto lama, serta benda-benda kecil yang tampak usang namun penuh makna. Ini peninggalan ayah dan ibumu. Aku menyimpannya selama bertahun-tahun, kata Arman sambil menyerahkan satu persatu benda itu pada Raffi. Ada foto ibunya tersenyum sambil menggendong bayi, ada catatan kecil dengan doa-doa, ada mainan kayu yang tampaknya pernah dibuat dengan penuh kasih sayang. Raffi menggenggam benda itu erat. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Pak, suaranya bergetar. Kenapa semua ini baru diberikan sekarang? Karena aku menunggu waktumu cukup. Aku percaya, setiap orang memiliki saat yang tepat untuk menerima kebenaran. Jika aku memberikannya terlalu cepat, mungkin kau tidak akan siap. Raffi mengangguk pelan. Ia mulai memahami. Semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan waktunya. Hari berganti, dan Raffi semakin akrab dengan Arman dan istrinya. Mereka memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, namun tidak pernah menekan untuk segera mengambil keputusan. Setiap malam, Raffi selalu merenung, membayangkan hidup yang akan ia jalani. Pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Raffi duduk di teras rumah sambil membaca kembali buku peninggalan ayahnya. Pak Rahmat tiba-tiba datang. Wajahnya terlihat lelah namun bahagia. Raffi, ucapnya sambil tersenyum. Aku merindukanmu. Anak-anak di panti juga sering menanyakanmu. Mereka menunggu kapan kau pulang. Raffi langsung berdiri, memeluk pria tua itu dengan erat. Pak Rahmat, saya juga merindukan mereka. Pak Rahmat menepuk bahunya. Ingat, nak, kemanapun kau pergi, jangan lupakan asalmu. Jangan lupakan siapa saja yang pernah bersamamu dalam suka dan duka. Malam itu, mereka berbincang lama. Pak Rahmat menceritakan keadaan panti, anak-anak yang tetap semangat meski merindukan Raffi, juga tentang bagaimana semua orang percaya bahwa suatu hari nanti, Raffi akan membawa perubahan besar. Keesokan harinya, Raffi membuat keputusan penting. Ia memanggil Arman, istrinya, dan Pak Rahmat. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding sebelumnya. Pak, Bu, dan Ayah Rahmat, ucapnya pelan. Saya sudah memikirkan semuanya. Saya ingin tetap tinggal di panti, tapi juga tidak ingin menutup pintu dari masa lalu dan masa depan saya.
Saya akan pulang ke panti, melanjutkan hidup bersama teman-teman saya. Namun saya juga ingin tetap menjalin hubungan dengan bapak dan ibu, belajar dari kalian, dan menjaga warisan orang tua saya. Arman tersenyum lega. Itulah pilihan yang bijak, Raffi. Kau tidak meninggalkan apapun. Kau justru merangkul semuanya. Itu menunjukkan bahwa kau sudah benar-benar dewasa. Pak Rahmat menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau membuatku bangga. Nak, kau memilih dengan hatimu sendiri, tanpa melupakan siapapun. Keputusan itu menjadi titik balik dalam hidup Raffi. Ia kembali ke panti dengan membawa buku peninggalan ayahnya. Juga semangat baru yang membuat anak-anak lain kagum padanya. Mereka menyambutnya dengan pelukan hangat, seakan Raffi baru pulang dari perjalanan panjang yang penuh cerita. Hari-hari berikutnya, Raffi menjadi lebih percaya diri. Meski jalannya masih tertatih, ia tidak lagi merasa malu. Ia justru menggunakan pengalaman hidupnya untuk menyemangati anak-anak lain, menjadi teladan tentang bagaimana menerima kekurangan sekaligus menjadikannya kekuatan. Arman dan istrinya kerap datang menjenguk, membawa cerita, dukungan, dan harapan baru. Pak Rahmat tetap setia menjajakan es krimnya sambil memberi nasihat bijak. Dan di tengah semua itu, Raffi merasa bahagia. Ia tahu, meski perjalanan hidupnya penuh liku, ia kini memiliki keluarga yang lebih besar dari sebelumnya. Keluarga yang terdiri dari sahabat, pengasuh, orang tua angkat, dan kenangan yang tidak akan pernah hilang.